Tidak ada lagi sewa yang harus dibayar. Aku akan suruh seseorang menjatuhkanmu, diusir dari rumah. Pemilik rumah, beri aku beberapa hari lagi. Tunggu sampai ibuku sembuh. Aku akan cari jalan. Bayar sewa 10.000 yuan. Kamu bilang kamu miskin, biarlah. Dan dia membawa ibu yang sakit, tidak mampu membayar sewa dalam waktu seminggu. Kalian berdua, semua, kemas dan pergi. Pengangguran adalah satu hal. Ibuku tiba-tiba mengalami tekanan darah tinggi. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Putri? Ibu yang menahanmu. Bu, apa maksudmu? Aku akan bekerja beberapa pekerjaan lagi. Semuanya akan membaik. Andai saja para dewa dan Buddha bisa memanifestasikan kekuatan mereka. Avalokitesvara Bodhisattva berada di atas. Jika kamu punya roh di surga, bantu kami. Mengingat pengabdian kepada orang tua Anda, aku akan memberimu sepasang mata ilahi Guanyin. Ia dapat melihat melalui masa lalu dan masa depan. Apa? 10 orang publik mata ilahi. Bodhisattva telah memanifestasikan kekuatannya. Yanyan, apa yang kamu bicarakan pada dirimu sendiri? Ibu akan ambilkan segelas air untukmu. Apa gunanya mata ilahi Guanyin ini? Apakah benar-benar bisa melihat tembus ke dalamnya? Kardus bekas harganya 0,4 yuan per jin. Setengah jam kemudian, 0,6 yuan per jin. Mataku, dia benar-benar bisa melihatnya. Ini akan sangat berharga di masa depan. Meskipun saya tidak tahu kenapa kardus bisa tiba-tiba naik harganya. Tapi jika setengah jam kemudian, harga kotak kardus ini benar-benar naik menjadi 60 sen. Itu membuktikan mata ilahiku nyata. Saya benar-benar bisa melihatnya. Harga barang di masa depan. Putri, ibu, kita mungkin akan kaya. Setengah jam berlalu. Aku tidak tahu mata ilahiku. Benarkah kamu bisa melihatnya? Informasi untuk masa depan. Setengah jam berlalu. Aku tidak tahu mata ilahiku. Benarkah kamu bisa melihatnya? Informasi untuk masa depan. Pak, mengumpulkan rongsokan? Gadis, kamu cukup beruntung. Pabrik pengolahan baru saja memberitahu saya. Segera kumpulkan kardus limbah. Ini dia. Harganya naik 20 sen penuh. Ayo, biar aku timbang kamu. Pak, baiklah. Kotak kardus limbah ini benar-benar naik harganya. Mata ilahiku nyata. Nona Lai. Keluargamu sedang berjuang. Aku tambahkan beberapa untukmu. Pergi beli daging dan juga merasakan daging. Terima kasih, Pak. Dengan mata ilahi di tangan, masih khawatir tentang masa-masa sulit? Saat ini, daging babi harganya 11 yuan per jin. Besok, sebenarnya akan naik menjadi 30 yuan. Kalau bukan karena mata ilahiku, Anda dapat melihat harga barang di masa depan. Aku tidak percaya itu benar. Bukankah ini sisi barat kota? Dan itu terjadi di pedesaan, di mana tidak ada demam babi. Ketika waktunya tiba, distrik perkotaan lain, semua orang harus datang ke sini untuk membeli daging babi. Jadi kenaikan harga daging babi jelas bukan hal yang mustahil. Andai saja saya bisa stok lebih dulu, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Wah, bukankah dia gadis malang dari desa? Ayo beli daging. Izinkan saya mengatakan ini terlebih dahulu. Aku tidak akan menjual apapun di bawah setengah jin. Aku mau 6 dolar. Kamu tahu berapa banyak? 6 blok kering. 6.000 yuan. Izinkan saya mengatakan ini terlebih dahulu. Tidak ada kredit sama sekali. Pertama, aku akan membayar deposit 3 tempat perlindungan. Aku akan berikan sisanya saat dagingnya siap. Gadis ini pasti sudah gila. Menyimpan begitu banyak daging bukan lagi soal busuk. Lupakan saja. Uang tapi bukan keuntungan. Selesai. Aku akan bawa dagingnya ke tempatmu sekarang juga. 3.000 sisanya adalah milikmu untuk diputar. Uang dan barang sama-sama diselesaikan. Saya tidak akan mundur. Yanyan, kenapa kamu beli daging sebanyak itu? Ibu, aku cuma menunggu batch daging ini. Mari kita dapatkan keuntungan besar. Putri, bagaimana kamu tahu? Hari ini, harga daging babi naik. Berapa banyak yang ingin Anda tetapkan untuk harga ini? Waktunya telah tiba. 30 yuan per jin. Apakah ini bisa dijual? Ini sebanding dengan sebelumnya. Harganya hampir 3 kali lebih mahal. 31 jin. Kamu merampok aku demi uang? Apakah Anda pernah mendengar tentang wabah demam babi di bagian timur kota? Sekarang seluruh kota. Daging dari sisi barat kota adalah yang paling aman. Itu sudah dianggap murah. Ya. Keponakan saya baru saja menelepon dan berkata, daging di supermarket sudah habis terjual. Berikan aku 5 jin. Aku mau 3 jin. Berikan aku 5 jin. Aku mau. Jangan terburu-buru. Setiap orang punya bagian. Berikan aku 3 jin. Kamu benar-benar tepat sasaran. Bagus sekali. Kita punya uang untuk membayar sewa. Oh, jangan ambil itu. Berikan dulu padaku. Jangan merampok siapapun. Milikku. 3 jin saya, bos. Milikku. Ibu, pagi ini dia menghasilkan 17.000. Belum lagi sewa yang cukup. Aku bahkan bisa belikan obat untukmu. Ibu, dasar bocah nakal. Apakah Anda tahu sebelumnya bahwa harga daging babi akan naik? Saya membayar daging sesuai kesepakatan. Kamu juga dengan sukarela menjual daging babiku. Bukan kamu yang bilang begitu. Tidak ada pengembalian, aku tidak peduli. Kalau kamu tidak menghitung stokku sebelumnya, dibeli. Jadi hari ini aku bahkan tidak punya cukup untuk dijual. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat orang lain menghasilkan uang. Kamu hanya ingin pergi seperti ini, tapi tidak ada jalan keluar. Hei, kalau kamu mau bicara, ayo kita bicarakan. Jangan terlalu emosi. Liontin giok hetiannya. Besok,
harganya akan naik menjadi 50.000 yuan. Bukankah ini jauh lebih menguntungkan daripada menjual daging? Saya membeli dagingnya dengan benar. Bahkan jika aku menelepon polisi, aku benar. Tapi kamu benar-benar mengalami kerugian. Bagaimana kalau begini? Uang yang saya hasilkan, bagaimana kalau dibagi antara kalian berdua? Maka kompensasi sesuai. Serius. Namun, kamu harus menggunakan token giok itu untuk menukarnya. Sampah ini memang sampah ini, dan nilainya pun tidak banyak. Itu digali di ladang ayah saya, hanya untuk bersenang-senang. Jika Anda ingin mengubahnya, maka ubah saja. Pertama, transfer uang. Kamu cukup masuk akal. Putri, apakah ada yang istimewa dari token giok ini? Kamu bukan tipe yang mudah kompromi seperti ini. Ibu benar-benar mengerti aku. Yang ini, harganya jauh lebih mahal dari daging babi. Apa? Saya ingat ada toko barang antik di dekat sini. Mari kita jalani toko barang antik besok. Yo, bukan berarti aku berutang pada keluarga kakakku. Gadis miskin yang menyewa rumah, begitu miskin sampai mereka bahkan tidak mampu membayar sewa. Dan saya masih punya waktu luang untuk berkeliling toko barang antik di sini. Kenapa? Kupikir aku akan datang ke sini untuk menjual barang bekas guna melunasi hutang. Bagaimana kamu bisa bicara? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kami akan membayar sewa tepat waktu. Sewa 10.000 yuan. Malam ini, aku akan memberikannya padamu. Astaga, malam ini, apakah kamu merampok ban? Pasti mereka tidak ingin menjual merek jelek ini. Barang ini bernilai 10.000. Ini benar-benar lucu. Ini dia, giok Hetian berkualitas tinggi. Nona, apakah Anda menjual giok ini? Aku akan bayar 50.000 untuk membelinya. Kamu bilang ini bernilai 50.000. Tentu saja, saya tidak pernah salah menilai dia. Gadis, apakah kamu menjual liontin giok ini? Aku bisa menyelesaikannya di tempat. Tentu saja, itu laku. Baiklah, aku akan menyapu kamu. Gadis muda ini, kamu punya mata yang tajam. Ini tempat yang bagus untuk mendapatkan penawaran murah. Kamu pasti akan kaya. Bos benar, dengan mata ilahi ini, aku bisa jual barang antik sekarang. Kenapa kita di Antique Street? Putri Anda adalah ahli penilaian master. TCH, di usia yang begitu muda. Cukup marah. Kalau begitu lihat kiosku. Apakah ada harta karun atau tidak? Hal-hal ini, atau harganya tetap tidak berubah, atau fluktuasinya minimal. Sepertinya ini sedang berhenti. Sebenarnya tidak banyak yang baik tersisa. Bos, barang-barangmu ini, bos. Kamu mau menerima ini? Ini diwariskan dari leluhur kita. Aku sangat butuh uang. Warna glasir ini, bentuk wadah ini. Ada banyak produk di pasaran. Tidak terlalu berharga. Setengah jam kemudian, botol porselen itu jadi 10.000 jadi 200.000. Ini benar-benar barang yang asli dan berharga. Bos, kasihanilah. Terima saja. Pasangan saya dirawat di rumah sakit. Menunggu operasi. Itulah yang saya harapkan. Setidaknya aku bisa menukarnya dengan uang penyelamatan nyawa. Hei, pergi sana. Jangan halangi aku untuk berbisnis. Paman, vas ini harganya 10.000 yuan. Apakah Anda menjual atau tidak? Paman, vas ini harganya 10.000 yuan. Apakah Anda menjual atau tidak? Jual. Tentu saja. Itu laku. Dan saya rasa kamu punya wawasan. Vas ini, ada banyak pasar grosir. Kamu menghabiskan 10.000 yuan untuk membelinya. Gadis kecil, terlalu banyak uang yang membakar udara. Putriku bersedia. Penglihatannya sangat baik. Dia bilang itu sepadan, jadi memang sangat layak. Apa gunanya? Ini pasti akan mengenai tanganmu. Gadis muda ini. Vas ini, bisa tunjukkan padaku? Bukankah ini MU yang dari desa kita? Cepat, lihat Qianzong. Tentu saja bisa. Siapa orang ini? Pertunjukan yang begitu megah. Sekali lagi, kepala desa memimpin jalan, dan dia bahkan membawa pengawal. Kamu bahkan tidak mengenalinya. Tuan Qian, orang terkaya di sisi barat kota. Toko perhiasan dan barang antik terbesar di bagian barat kota. Itu miliknya. Benar-benar orang besar. Kenapa kamu merendahkan diri untuk datang ke sini? Mereka turun untuk memeriksa. Apakah benar ada harta karun? Sepertinya harta karun yang dicari Qianzong. 80% dari waktu, mungkin hanya wajah cantik. Ini adalah balasan dari tahun Kangxi. Pas dengan pola biru dan teratai. Glasirnya kaya dan halus, dan lukisannya halus. Dan itu terawat dengan sangat baik. Nona, kamu benar-benar tidak menyembunyikan apapun. Pagi ini, berita telah menyebar di lingkaran barang antik. Satu set lengkap vas dan ornamen kiln resmi Kangxi. Item terakhir yang hilang di pasar ini. Vas ini sangat berharga. Aku akan menyediakan 200.000. Beli vas ini. Nona, apakah Anda bersedia? Berapa banyak? 200,000 dibeli dengan harga 10.000 yuan. Bisa dijual seharga 200.000 yuan dalam sekejap mata. Apa? Gadis ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Gadis ini cukup muda. Penglihatannya benar-benar tajam. Karena uang selalu mengenali barang, maka vas ini akan menjadi milikmu. Desa Anda telah menghasilkan orang yang mampu. Kartu ini berisi 200.000. Ini kartu namaku. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Terima kasih, Presiden Qian. Lumayan, MU Girl. Dia benar-benar pantas menjadi putriku. 8.806. MU Yan, cepat pulang dan lihat. Keluarga pamanmu, mereka datang mengetuk. Apa? Ada apa? Yanyan, paman dan yang lain sudah tiba. Keluarga pamanmu, bukankah kamu sedang berbisnis di luar? Kenapa kamu mencariku? Kalian semua pulang dulu. Aku akan segera ke sana. Muyan, keluar sini. Dasar bocah nakal. Keluar. Wah, itu untung besar. Membeli begitu banyak barang. Pernahkah kamu memikirkan kami sebagai kerabat? Untungnya, kami membantu Anda melihatnya. Rumah yang begitu tua selama bertahun-tahun.
Rumah tua itu, kamu yang membuli aku dan putriku waktu itu. Mereka mengambilnya secara paksa. Selain itu, kami tidak tinggal di rumah yang sempurna. Datang ke sini untuk menyewa tempat, aku tidak peduli. Kami sudah merawat rumah tua ini selama bertahun-tahun. Bahkan tanpa pencapaian, pasti ada kesulitan. Uang yang kamu dapatkan dari menjual Liontin Giok, kita harus membaginya menjadi 2. Tepat sekali, itu pasti milikmu. Kakek yang sudah meninggal, barang lama yang tertinggal. Cabang utama kami juga mendapat bagian. Bagaimana mungkin mereka tahu tentang token Giok itu? Ada yang hadir, tapi hanya saya dan ibu yang tersisa. Setelah waktu yang lama, dialah yang berada di balik layar. Paman dan bibi, ayo masuk dan bicara. Token Giok itu bukan ditinggalkan kakek. Saya membelinya dari barang antik. Tidak ada gunanya ribut soal itu. Bagaimana mungkin tidak? Bagaimana mungkin itu mustahil? Saat itu, kakek saya meninggal dunia. Cabang tertua kamu membuli ayahku karena dia pergi lebih awal. Dia mengambil semua barang berharga. Berikan saja pada kita berdua. Meninggalkan beberapa panci dan wajan. Sekarang kita lihat kita punya uang. Dia berpikir untuk datang meminta sesuatu. Rumah yang kau paksa. Aku bahkan belum minta itu padamu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Cukup. Aku bisa mendengar kalian semua berdebat dari kejauhan. Jauh sekali. Aku dengar kalian semua berdebat. Kepala desa. Ada keperluan apa ke sini? Masalah perpecahan keluarga saat itu. Siapa yang masih punya timbangan di hatinya? Itu karena kalian semua bertingkah tidak pantas. Mu Yan dan ibunya. Aku tidak mau berdebat denganmu. Tapi kalianlah yang melakukannya. Datang untuk membuat masalah. Bukankah itu memalukan? Kepala desa. Tolong nilai untuk saya. Ini terjadi pada masa itu. Peta perencanaan dari persetujuan tanah homestead desa. Ini jelas terbagi menjadi hitam dan putih. Keluarga kami sudah punya bagian 150.000 yuan tanah homestead. Setelah dinasio, jumlahnya akan naik menjadi 1,25 juta. Bagian yang menjadi milik kami. Aku harus mendapatkannya kembali. Kami sedang berbisnis di luar. Siapa peduli dengan rumah reot itu? Rumah kumuh itu? Siapapun yang mau bisa memilikinya. Tepat sekali. Karena tidak terlalu langka. Jadi hari ini, kepala desa kebetulan juga ada di sana. Berikan saja bagian kepada keluarga kita. Tanah homestead, kembalikan padaku. Yanyan, kembali dan kemudian kembali. Ya, kamu bisa. Namun, kamu harus mengambil rumah kami. Beli juga. Harga tetap 200.000. Bahkan 1 sen pun tidak cukup. 200.000. Rumah tua itu hampir runtuh. Tanahnya tidak terlalu luas. Berapa jumlah ini? 200.000 milik Yanyan terlalu banyak. Mungkin kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Aku tidak sabar lagi, ibu. Percayalah padaku. Mereka menyerah atas inisiatif sendiri, yang memang tepat. Kompensasi sebesar 1,25 juta. Membelinya seharga 200.000 benar-benar sepadan. Baiklah. Baiklah. Aku bisa memberimu 200.000 yuan ini. Tapi hari ini, mohon juga bersaksi kepada kepala desa. Mulai sekarang, rumah ini dengan cabang utama Anda tidak ada hubungan sama sekali. Jika tidak ada koneksi, maka tidak ada koneksi. Jika tidak ada koneksi, maka tidak ada koneksi. Siapa peduli? Ayo pergi. Hei! Karena kalian semua setuju. Kalau begitu aku tidak punya lagi yang ingin dikatakan. Aku juga pergi. Kalau butuh apa-apa, datang saja kapan saja. Itu kamu sengaja menyebarkan kabar bahwa aku menghasilkan uang. Beritahu keluarga pamanku. Waspadalah terhadap pembalasan. Bagaimana mungkin pembalasan bisa terjadi? Apa? Cincin 60.000 milikku. Jumlahnya turun menjadi hanya 600. Pembalasan yang kau bicarakan memang benar. Gadis itu benar-benar bodoh. Tanah kumuh ini berharga 200.000. Dia memberikannya tanpa ragu. Tepat sekali. Rumah tua itu benar-benar runtuh. Tidak sepadan dengan harganya. Mari kita simpan uangnya dan terus berbisnis. Jauh lebih baik daripada menjaga tanah yang rusak itu. Apa ini? Apa yang harus saya tulis? Beri jalan, lepaskan, lepaskan. Menekan apa jabatan kepala desa? Sangat bahagia. Pemberitahuan dari kantor pembongkaran telah dikeluarkan. Wilayah ini di desa Mujia. Semua berada dalam area perencanaan. Apa? Benarkah? Bagaimana mungkin ini salah? Lihat pengumuman itu. Setelah evaluasi, tanah homestead desa keluarga MU. Kompensasi per rumah tangga. Setiap rumah tangga memiliki 1.250.000 rumah tangga. 1,25 juta. 1,250.000. Ya ampun, banyak sekali. Putri, kita benar-benar beruntung sekarang. Apa? 1,25 juta. Uang ini, kamu juga dapat bagian dari kami. Homestead juga memiliki milik kami. Bibi Buyut. Kalian semua yang bilang, Yo Kian, pembelian sebesar 200.000 yuan. Tidak ada hubungan lebih lanjut. Kompensasi pembongkaran saat ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Sejak pemberitahuan telah diterbitkan. Tidak ada dari kalian yang seharusnya bisa membuat masalah. Saya melihatnya sendiri saat itu. Kamu ambil uangnya. Apa? Ayo pergi. Ibu, kami tidak punya banyak uang tunai saat ini. Aku merencanakan sore ini. Pergilah ke desa untuk mengumpulkan beberapa barang lama. Dijual kepada kami saat itu. Tuan Kian dari Vas Porselen Biru Putih. Ibu akan mendengarkanmu. Mengumpulkan barang lama. Perabotan dan ornamen yang telah mencapai akhir tahun. Selama tahun-tahun itu cukup. Daur ulang dengan harga tinggi. Mu Yan, gadis itu, ini adalah rumah kita. Sisa barang rongsokan selama bertahun-tahun. Lihat apakah kamu bisa menerimanya. Bibio, saya menerimanya. Sangat dapat diterima. Jadi soal harganya, bagaimana kalau aku kasih 1.000? Baiklah. Baiklah, itu jauh lebih banyak dari yang saya bayangkan. Blok kering, 1.000 yuan. Ambil saja tumpukan sampah ini. Kompensasi pembongkaran belum diterima. Lalu mulai membuang-buang uang. Mu Yan, tempat ini pada akhirnya akan menghancurkanmu sepenuhnya. Apa urusanmu? Kalau kamu cukup berani,
kumpulkan juga. Ini untuk kerabat. Aku benar-benar pikir kamu miskin. Takut kamu jadi kaya. Ibu, abaikan saja. Hari-hari baik kita masih ada di depan. Aku akan segera menghubungi Bos Qian. Terjual di sore hari. Oke. Dia berbicara seolah itu benar. Apakah kompor rusak ini benar-benar bisa dijual dengan uang? Bos Qian, saya benar-benar tidak menyangka toko barang antik ini juga atas nama Anda. Ini adalah pembakar dupa yang baru saja kutemukan. Lihatlah, kalian berdua. Lihatlah. Ini berasal dari pertengahan dinasti Qing. Pemanas dupa kayu bunga Huang Pei. Minyak yang baik. Teksturnya jelas. Dayung juga alami. Harga akhir-akhir ini sangat tinggi. Setidaknya nilainya 80 atau 90 ribu. Rumah Timur. Lihat, Nona MU. Bagaimana mereka bisa memilih harta karun yang begitu bagus? Saya juga tidak tahu. Mungkin ini hanya keberuntungan. Nona MU terlalu rendah hati. Karena toko ini juga milik Bos Qian. Bagaimanapun, desa itu dekat. Mungkin layak mencoba kerja sama jangka panjang. Bos Qian, aku punya ide. Aku mengumpulkan barang-barang lama di desa. Hal-hal yang Anda terima. Bawa semuanya kepada Anda untuk mengambil langkah Anda. Mari kita lihat apakah kita bisa bekerja sama jangka panjang. Tentu saja bisa. Aku percaya pada mata tajam Nona MU. Kartu ini berisi 300 ribu. Uang tambahan dianggap sebagai ketulusan saya. Barang bagus untuk dikumpulkan di masa depan. Harganya pasti bukan penawaran yang buruk. Terima kasih, Bos Qian. Kerjasama yang menyenangkan. 300 ribu. Ini untuk mengumpulkan sisa-sisa barang antik. Dia bisa menghasilkan banyak uang. Ini dengan mudah bernilai sama dengan rumah saya. Hanya cukup uang untuk berbisnis selama setahun. Jenis kemurahan seperti ini. Dia tidak bisa begitu saja membiarkan MU Yan pergi. Gadis sialan itu mengambilnya untuk dirinya sendiri. Saya juga ingin menerimanya. Putri, itu saja sudah menghasilkan 300 ribu yuan. Kamu benar-benar menghasilkan uang dari menjual barang antik. MU Yan, aku punya beberapa barang lama di rumah. Lihatlah, aku dengar dia pernah dijual di sini sebelumnya. Memberi 1000. Mereka semua dari desa yang sama. Saya rasa ini seharusnya tidak kurang dari 1000. Apa yang kamu suruh dia lihat? Kami juga menerimanya. Pembelian kembali barang lama dengan harga tinggi. Harga tinggi. Harga tinggi. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Ada hal baik dari menghasilkan uang seperti ini. Kalian berdua ibu dan anak perempuan. Mereka benar-benar menyimpannya begitu rapat sehingga tidak ada yang terlihat. Dan kami bahkan kerabat. Tepat sekali. Kalau ada uang, semua orang harus mendapatkannya bersama. Kami juga mengoleksi barang antik karena kedua keluarga telah mengambilnya. Lalu siapa yang paling berharga? Aku akan menjual barang-barang ini ke siapapun aku. Tidak ada barang antik di sini. Semua itu benar-benar sampah. Kami tawarkan 1000 untuk membeli barang-barang ini. Bukankah itu terlalu tinggi? Apa yang kamu tahu? Ini barang antik. Gadis keras kepala itu menjualnya seharga 300 ribu dalam sekejap. Karena kamu sangat menginginkannya, aku akan memberitahumu. Dalam bisnis, mereka tidak bisa bersaing dengan kita. Harta karun ini menunggu untuk aku jual. Mari kita lihat seberapa sombong kamu. Ayo pergi. Putri, jika mereka benar-benar menghasilkan uang, apakah mereka akan mengintimidasi kita lagi? Jangan khawatir. Besok, saat mereka tiba di toko barang antik, bukankah itu ujian sungguhan? Nona MU, barang bagus apa yang kamu bawa hari ini? Nona MU. Kedua orang ini kami adalah paman dan bibi tertua MU Yan. Kami juga di sini untuk menjual barang antik. Lihat, kita punya lebih banyak dari mereka. Ini, Bos Qian, saya tidak familiar dengan mereka. Cukup ikuti aturan dan tetapkan harga barang. Jangan khawatir tentang wajahku. Baiklah kalau begitu. Mari kita lihat dulu milik kami. Karena mereka adalah kerabat Nona MU. Mungkin ada hal baik juga. Rumah Timur ini hanya saja bertahun-tahun telah berlalu. Barang-barang lama terkumpul dalam debu. Sumur itu bukan barang antik. Tidak terlalu berharga. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya benar-benar membayar untuk mendapatkannya. Biayanya 10 atau 20 ribu. Aku sudah bilang lama sekali. Tidak semua barang bisa disebut antik. Jika milik kami tidak. Kalau begitu, bukankah milikmu cuma sampah? Uang yang kamu ambil dari sini sebelumnya, itu adalah penipuan. Bos memanggil polisi. Aku ingin melihat wanita bau ini masuk penjara. Jika kamu berbicara sembarangan lagi, aku akan segera membebaskanmu. Nona MU pernah menjualnya sebelumnya. Pemanas dupa kayu bunga Huang Pei. Baik pemilik maupun saya telah memeriksanya dengan cermat. Tidak masalah sama sekali. Mata tajam Nona MU. Kami mempercayainya. Kalian pasti bekerja sama untuk menipu kami. Jelas? Kami bersama. Sisa yang dikumpulkan di desa. Kenapa miliknya berharga? Bagaimanapun, semuanya perlu diperiksa. Karena bibi tertua saya tidak percaya pada saya. Kalau begitu Bos Qian, kamu harus memeriksanya sendiri untuknya. Batu tinta Chengni ini dibuat dengan kerajinan yang halus. Ini adalah artefak dari dinasti Ming. Ini sebenarnya adalah obsidian alami kelas atas. Astaga, ini luar biasa. Lukisan lanskap kecil oleh seniman terkenal dinasti Qing. Nilai pengumpulan minimal 500 ribu. Rumah Timur, kumpulan barang dari Nona MU ini. Total nilainya setidaknya 2 juta. Hanya Nona MU yang terlibat. Hanya dengan begitu kita bisa berkembang di desa ini. Menerima begitu banyak harta. Tidak mungkin. Hanya selembar kertas bekas ini. Bagaimana mungkin nilainya 500 ribu? Kamu bercanda? Apakah itu layak atau tidak? Itu bukan pertanyaan. Kamu yang punya keputusan akhir lewat mulutmu. Saya masih ingin menjual barang. Aku tidak akan memberimu lagi. Tante harus pikirkan dengan seksama. Bagaimana kamu bisa menggunakan tumpukan barang rongsokanmu? Bayar kembali pokok 20 ribu yuanmu. Aku akan membiarkanmu menjualnya. Mari kita lihat bagaimana kamu menjualnya. Ini benar-benar kasus kesialan yang ditanam sendiri. Apa yang kamu robek adalah barang antik. Ibu, alarm. Hei, kantor polisi sudah selesai. Ini benar-benar akhir.
Siapa yang menelepon polisi? Saya mendaftar. Petugas polisi. Mereka mengoyak putriku. Lukisan bernilai ratusan ribu. Membawanya bersamamu. Mulai sekarang, mereka tidak akan membuat masalah lagi. Akhirnya kita punya kedamaian sekarang. Ibu, abaikan saja. Kami bahkan belum mendapatkan uang kami kembali. Ayo ambil uangnya. Dan semua kompensasi pembongkaran telah dipulihkan. Ayo jalani hidup yang baik di kota. Bos Kian, lihat. Kecuali lukisan itu, sisa uang ada di sini. Nona MU merencanakan setelahnya. Cara menetap di kota. Karena Bos Kian berkata begitu, apakah ada ide di balik itu? Aku di kota. Ada apartemen yang tidak terpakai. Lingkungannya cukup baik. Kalau tidak keberatan, Anda dapat menginap sementara. Aku mengagumi mata tajam Nona MU. Setelah kamu menetap, aku masih ingin minta bantuan Nona MU. Ayo kita lihat satu bed perhiasan baru bersama. Tuan Kian sangat murah hati dengan tindakannya. Membantu dia menilai harta karun bisa menghasilkan uang. Ini juga membantu memperkuat koneksi. Mengumpulkan dua keuntungan. Tuan Kian terlalu sopan. Kerjasama yang menyenangkan. Ini apartemen yang disebutkan Pak Kian. Begitu besar, begitu indah. Aku tidak menyangka kita berada di kota dengan tempat yang sangat baik untuk menginap. Ya, Ibu, siapa sangka sebulan lalu, kita masih khawatir soal sewa. Ibu, inilah uang yang sebelumnya ia dapatkan dari penjualan barang antik. Kamu ambil saja, belanja sesuai keinginan Anda. Tolong ingat itu untuk waktu yang lama. Kamu harus ingat ini. Sekarang kita punya hari-hari yang baik. Kita pantas mendapatkannya. Astaga, Ibu tidak mau. Simpan untuk penggunaan bisnis Anda. Astaga, kalau aku bilang ambil saja, ya ambil saja. Putrimu cukup mampu. Apakah kamu takut tidak menghasilkan uang? Hei, Nona MU. Sore ini pukul 3. Itu adalah Tianyao International. Lihat waktu batch perhiasan itu. Mobil sudah di bawah. Bagaimana persiapanmu? Baiklah, Tuan Kian. Aku datang sekarang juga. Silakan. Hati-hati. Oke, pelan-pelan. Aku dengar tentang orang-orang yang dibawa Tuan Kian. Dia bahkan tidak lebih tua dariku. Ditentukan. Dia hanya wajah yang cantik tapi bukan face yang praktis. Mungkin, itu adalah kekasih kecilnya. Kamu, Sanzong, Anda bisa tenang. Kesepakatan seluas 6.000 meter persegi ini ditetapkan sebagai milik kami. 0. Nona MU. Hari ini, cukup banyak veteran berpengalaman hadir di seberang meja. Ada banyak cara untuk mengklaim produk yang berkualitas rendah sebagai produk yang lebih baik. Kamu harus tetap waspada. Awasi batch barang itu, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan. Setelah itu, aku selalu memberimu 2 juta sebagai hadiah terima kasih. Tuan Kian merasa tenang. Serahkan saja padaku. Lewat sini. Silakan. Sanzong, ini Nona MU Yan. Barang-barang masa kini, dialah yang mengawasinya. Nona MU benar-benar muda dan menjanjikan. Perhiasan Tianyao International kami. Kualitasnya benar-benar unggul. Ini adalah gelang berlian baru kami. Kerajinan pemotongan kelas atas. Kerajinan kelas atas. Palsu kelas atas, kan? Bagaimana saya melihat rantai ini? Harganya hanya 1 atau 200 yuan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu bicara omong kosong? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tuan Kian, apa artinya membawa seseorang yang Anda bawa? Mencemarkan nama baik tanpa alasan. Reputasi Tianyao International. Kamu harus memberi penjelasan. Gelang ini dihiasi dengan zircon. Itu sama sekali bukan berlian. Asisten Jiang, aku. Kilau menyala dan tekstur berlian asli. Sama sekali tidak. Ini benar-benar zircon. Pesanan 60 juta barang itu. Apakah bisa juga seperti ini? Kesalahpahaman. Kamu pergi terburu-buru hari ini, barang-barang yang dibeli di kios jalanan dibawa kembali. Bagaimana aku bisa begitu ceroboh? Tuan Kian, Nona MU, itu masalahku. Saya terlalu bingung. Gelang ini bukan produk perusahaan kami. Tuan Kian, lihat Tianyao International. Kami telah bekerja sama dengan Anda selama bertahun-tahun. Tidak mungkin karena ini seorang asisten muda mengenakan perhiasan yang salah. Biarkan saja 60 juta ini. Pesanan terbuang sia-sia. Jika kabar itu tersebar, ini juga terasa terlalu kekanak-kanakan. Karena itu hanya kesalahpahaman. Maka mari kita lihat yang sebenarnya. Cepat bersiap-siap. Baiklah, silakan lanjutkan. Tuan Kian, Nona MU, silakan lihat. Semua ini adalah perhiasan berlian bernilai karat tinggi. Kejernihan potongan sangat bagus. Berlian itu abadi, itu akan diwariskan selamanya. Aura mulia paling menonjolkan. Banyak wanita kaya bersaing untuk mendapatkannya. Nona MU, lihat lagi. Jika tidak jatuh, itu pada dasarnya adalah crash. Penurunan itu benar-benar menakutkan. Apa salahnya itu? Bos Kian, kelompok bisnis ini, saya takut mustahil untuk membicarakannya. Tidak bisa berbicara. Nona MU, itu kesalahan pribadi saya tadi. Tapi ini adalah berlian asli. Kamu tidak akan jadi sasaran seperti itu. Ayo ke Tianyao International. Target ini tidak ada hubungannya dengan apakah berlian itu asli atau palsu. Jadi maksudmu apa? Maksudku, dalam setengah bulan, pasar berlian berada di ambang kehancuran. Harga akan turun 100 kali lipat. Sekarang, mereka menghabiskan 60 juta untuk persediaan pengiriman ini. Itu tidak berbeda dengan mencari kematian sendirian. Apa? Kamu gadis kecil? Kamu bicara omong kosong. Aku, Sanlong, sudah berkecimpung di bisnis berlian selama 30 tahun. Aku belum pernah dengar omongan segila ini sebelumnya. Pasar berlian saat ini sedang berkembang pesat. Penurunan harga bisa memakan waktu 10 tahun tanpa mereka. Kalau begitu, kenapa kita tidak bertaruh? Kalau itu taruhan,
maka berjudilah. Bagaimana mungkin aku takut padamu? Kamu mau taruhan apa? Cukup bertaruh setengah bulan kemudian. Apakah berlian akan jatuh? Hadiahnya, ya, 5 juta untuk bosan. Seharusnya tidak jadi masalah. Baiklah, dan bertaruh 5 juta. Jika aku kalah, 5 juta tangan ditawarkan. Tapi jika kamu kalah, Tuan Qian, pesanan 60 juta ini. Tapi Anda harus menandatangani dengan harga asli. Tidak masalah, kan? Ya? Kamu bisa. Jika itu setengah bulan kemudian, harga berlian tidak turun. Semua barang ini diterima oleh keluarga Qian saya. Baiklah, menyegarkan. Kalau begitu sudah sepakat. Bos Qian, kamu hanya bertaruh segalanya. Hal yang paling tidak Anda takuti dalam bisnis adalah menghabiskan uang. Dan uangnya sudah habis. Tapi barang-barang itu hancur di tangan mereka. Taruhan Nona MU. Kamu benar-benar memberi peringatan besar untukku. Dan kamu tidak hanya bicara omong kosong. Aku, Qian Fu, percaya padamu. Tuan Qian, mari kita tunggu setengah bulan saja. Saat waktunya tiba, beberapa orang seharusnya merasa cemas dan frustrasi. San Zong, hari ini, kamu dan MU Yan, hari terakhir taruhan pembantu. Aku minta seseorang mengawasi kamu. Harga berlian, setia gunung, tidak setetes pun. Gadis itu benar-benar bodoh yang hanya tahu cara membanggakan diri. HMPH, gadis desa, apa yang kamu tahu tentang berlian? Tunggu sampai hari ini. Pesanan 60 juta Qian Fu. Ini sesuatu yang kita miliki di kantong kita. Ketika waktunya tiba, aku akan belikan tas termahal untukmu. Ada yang salah. San Zong, baru saja berita internasional telah tiba. Afrika telah menemukan jenis biji pengeboran baru. Cagar alam sangat menakjubkan. Pasar saham berlian internasional jatuh. Harga dipotong menjadi setengah. Sekarang masih turun. Apa? Benar-benar turun. Nona MU, kamu memang ahli strategi. Untungnya, aku mendengarkanmu waktu itu. Dia tidak menandatangani kontrak itu. 60 juta. Kalau kamu beli ini, bukankah itu benar-benar kerugian? Tuan Qian memujiku. Saya hanya lebih beruntung. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh keberuntungan. Nona MU, kamu adalah dermawanku. Inilah hadiah yang dijanjikan pada awalnya. Aku tawarkan 2 kali lipat. Ini 4 juta. Mohon terima saja, Nona MU. Tuan Qian, karena tenggat waktu setengah bulan telah tiba, aku harus ambil uang taruhan sebelumnya sekarang. Benar sekali. Setidaknya dia berhasil membuat perhiasan itu tersandung. Ayo pergi. Aku akan pergi bersama Nona MU. Tuan Qian, Nona MU, silakan duduk. Kalian berdua tidak perlu duduk. Bosan, saya memenangkan taruhan setengah bulan. 5 juta itu seharusnya diberikan padaku sekarang, kan? Nona MU, sekarang pasar berlian turun. Saya sempat kekurangan arus kas. Namun, aku bisa melunasi utangku dengan sesuatu yang lain. Jelas hal yang baik. Ada apa? Batu kasar berkualitas tinggi yang diimpor dari Myanmar. Saya sebenarnya tahu sedikit tentang itu. Di dalam negeri, ini disebut perjudian giok. Kalau beruntung, membuka karya berkualitas tinggi. 1. Bernilai lebih dari 1 juta. Berjudi pada batu. Mata ilahiku. Tidak benar untuk melihat melalui semuanya. Harga batu mentah di masa depan. Berjudi pada batu giok tidak mudah bagi saya. Lihat, ini yang saya habiskan 6 juta saat itu. Bahan bagus yang saya bawa. Aku berutang 5 juta padamu. Gunakan saja ini untuk mengimbanginya. Anda bisa mendapatkan 1 juta tambahan. Tepat sekali. Batu-batu kasar ini mungkin ada di sana. Kamu bisa mendapatkan ganuan Imperial Green Shield. Kamu benar-benar mendapatkan penawaran yang bagus. Nona MU, orang-orang itu semua veteran berpengalaman. Kamu harus hati-hati. Fluktuasi harga sangat kecil. Banyak di antaranya bahkan tidak berharga. Mencoba menipuku dengan hal seperti ini. Semua bahan Anda berkualitas tinggi, buruk, dan kamu masih berani bilang nilainya 6 juta. Kamu sendiri yang bodoh. Kamu masih mau jadikan aku beban? Ya, bagaimana itu bisa terjadi? Saya menghabiskan 600 meter persegi. Dibeli dengan uang asli. Catatan transaksi masih ada. Saya tidak percaya. Hanya beberapa potongan ini. Sekarang potong di tempat. Biar aku tunjukkan apakah itu benar. Materi bagus yang kamu bicarakan. Potong dengan mudah. Aku menolak percaya kamu selalu benar. San Zong, ini barang bekas. Limbah adalah limbah. Dan beberapa potongan ini. Cepat. Apakah dia bisa menebak dengan benar lagi? Bosan. Materi semacam ini bernilai 5 atau 6 juta. Apalagi 5 atau 6 juta. Bahkan jika Anda membelinya seharga 100 ribu, itu tetap kerugian. Bahkan jika kamu kehilangan uang lagi, tidak sampai sejauh ini. Dia bahkan tidak bisa menghitung 5 juta. Dan sekarang Anda benar-benar mencoba melunasi utang. Menggunakan hal seperti ini untuk menipuku. Nona MU sudah cukup memberimu muka. Berhenti main-main. Metode yang tidak bisa lagi ditampilkan di permukaan. Nona MU bukan orang yang bisa kamu tipu. Dengan sikapmu, kalau kabar itu tersebar, itu akan sangat memalukan. Ini 5 juta. Kita impas. Bukankah ini sudah akan terjadi? Kenapa buang-buang waktu semua orang? Tuan Qian, ayo pergi. Bos Qian, meskipun bosan ini tidak terlalu dapat dipercaya, tapi berjudi pada giok sebenarnya cukup menarik. Kamu tahu daerah ini? Apakah ada tempat untuk berjudi pada giok? Ya, namanya Cui Shi Lane. Tapi ini bukan industri atas nama saya. Aku hanya bertanggung jawab membeli giok di sana. Aku punya mata ilahi. Dan Qian Zong punya saluran penjualan seperti itu. Berjudi pada batu giok tidak berbeda dengan mengambil uang. Jika Nona MU tertarik, aku akan mengajakmu melihatnya. Ayo pergi. San Zong, sepertinya mereka akan pergi ke pasar giok untuk berjudi pada giok. Bos kedua di sana adalah sepupu saya. HMPH. Paham? MU Yan. Tunggu saja dan lihat. Menelan aku. Cepat atau lambat, kamu akan dipaksa meludahkannya. Nona MU. Dari kiri ke kanan, ini urutannya. Area dibagi berdasarkan penampilan dan rentang harga. Semakin dekat ke pusat, semakin mahal harganya. Kelompok di sana. Obat ini diakui secara luas sebagai limbah. Pada dasarnya tidak ada pengiriman. Astaga, Tuan Qian merasa terhormat berkunjung. Maaf tidak menyambut Anda dari jauh. Hari ini,
Saya ingin membeli lagi. Hari ini, aku membawa pria ini. Nona MU datang untuk memeriksa batu itu. Inilah pemilik Cui Shifang. Nona MU, senang bertemu dengan Anda. Halo, Boski. Uang selalu milik kita. Pelanggan tetap kita. Karena kamu teman Tuan Qian bertemu untuk pertama kalinya. Aku akan memberimu sebuah batu sebagai hadiah untuk pertemuan kita. Ini adalah area kelas atas. Pilih apapun yang Anda suka. Meskipun dikirim ke sini, namun kenaikannya sangat kecil dan tidak terlalu berarti. $800.000. Boski, aku mau. Yo. Bos Qian, kenapa kamu bawa semua orang ke sini sekarang? Saudara kita Qi dengan baik hati memberiku sebuah batu. Tapi gadis muda ini berbeda. Mereka menghususkan diri dalam mengambil barang bekas dari area pembuangan. Ini bukan disengaja. Tidak memberi wajah pada saudara Qi kita, Nona MU. Orang itu dari Cui Shilen. Wakil komandan adalah Santian. Aku dengar itu dengan Sanlong, bos yang menjual berlian. Ada sedikit persaudaraan. Jadi begitulah keadaannya. Tidak heran dia memulai dengan pistol dan tongkat. Bos Qi, saya sama sekali tidak berniat seperti itu. Saya hanya merasa batu ini menyenangkan di mata. Bagus sekali. Dengan kata lain, barang rongsokan. Mereka memperlakukan barang rongsokan seperti harta karun. Bagaimana cara berbicara dengan pelanggan? Maaf, Nona MU, karena batu ini cocok dengan matamu. Itulah nasibnya. Pergi, berikan batu ini ke Nona MU untuk dilepas. Pemborosan masih membutuhkan usaha sebesar itu. Buang saja ke tempat sampah. Sejak bosan, begitu yakin ini sampah. Kalau begitu mari kita bertaruh. Kamu bertaruh apa? Jika memang ada sesuatu di balik itu. Pembukaan di timur dan barat. Kalau begitu aku tidak akan menyusahkan Bos Qian untuk mendapatkannya. Kalau begitu ikuti saja. Saya membelinya 10 kali harga pasar. Tapi bagaimana jika mereka tidak melakukannya? Aku ingin kamu melakukannya di depan semua orang. Kembalikan uang sepupuku Sanlong 5 juta. Dan dia bahkan membungkuk secara terbuka untuk meminta maaf. Nona MU, kata-kata sudah diputuskan. Menyegarkan. Lalu aku akan membongkar batu yang pecah ini. Sepupu saya pernah berkata, wanita ini agak menyeramkan. Kamu tidak benar-benar bisa memahami bagian ini saat melihat sesuatu. Memanfaatkan saat tidak ada yang memperhatikan. Saya di sini untuk merekrut seseorang yang mencuri jembatan dan menukar pilar. Ngomong-ngomong, batu-batu di area rongsokan semua terlihat hampir sama. Aku sudah melihat potongan ini lama sekali. Tidak satu pun. Nanti aku lihat bagaimana kamu menanganinya. Semua, awasi terus. Aku akan memberikannya sekarang juga. Nona MU, ayo buka harta karun ini. Dan seterusnya. Jadi sekarang bagaimana? Bosan. Tangan dan kakimu tidak terlalu bersih. Omong kosong apa? Ini yang baru saja kamu katakan. Batu yang dipilih. Mereka semua sama saja. Ini batu yang kupilih. Kamu benar-benar jago mengganti pilar. Mereka cukup mirip. Tapi perhatikan baik-baik. Teksturnya terasa agak berbeda. Pemotongan batu menekankan keadilan dan keadilan. Berani-beraninya kamu menukar batu tamu. Tepat sekali. Cui Shilen. Berita tentang tangan kotor menyebar. Siapa yang berani datang? Ada apa? Kikige. Pokoknya, semuanya adalah rongsokan dari area limbah. Mungkin itu bukan masalah besar. Mungkin itu bukan masalah besar. Bagaimana mungkin ini bukan masalah besar? Perjudian batu adalah soal penglihatan. Dan bahkan lebih dari integritas. Kamu cuma batu mentah. Kamu sudah melanggar prinsipmu. Tepat sekali. Siapa yang berani datang ke sini? Nona MU, maaf. Ini karena kurangnya disiplin saya. Mulai hari ini, kamu dipecat. Cui Shifang tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Semua orang. Masalah hari ini disebabkan oleh kegagalan saya dalam penilaian. Untuk menyampaikan permintaan maafnya. Semua batu mentah dalam permainan. Saat ini, semua diskon mencapai 80%. Saya dipecat. Tidak. Itu salah. Selama batu ini masih berupa besi tua, masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. HMPH. Jika Anda dipecat, maka pecat. Tapi taruhan ini harus terus berlanjut. Dia mampu selesaikan bagian ini. Kalau masih jadi barang sampah, uang sepupuku, kamu tetap harus membayar kembali. Sungguh? Hati tidak pernah menyerah sampai Sungai Kuning tiba. Boski, tolong kendarai sendiri. Baiklah, hijau telah muncul. Hijau telah muncul. Hijau imperial. Nona MU, wawasan Anda itu benar-benar luar biasa. Ya ampun, sebuah harta karun benar-benar muncul dari persaingan ini. Kualitas ini pasti setidaknya 100.000. Selamat, Nona MU. Sepotong giok ini, dagingnya halus. Setelah pengangkatan material secara menyeluruh, setidaknya 800.000. 800.000. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pasti palsu. Pasti kamu. Mereka bergabung untuk memanipulasi sesuatu. Boski sendiri memotong batu itu. Semua orang menyaksikannya secara langsung. Berani kamu bilang itu palsu? Maksudmu, Boski juga bekerja sama denganku untuk memanipulasi sesuatu. Tipu mantan karyawan yang dipecat. Sial. Sampai jumpa di Cui Shilen. Setelah 10 tahun mengabdi, aku tidak akan menuntutmu bertanggung jawab atas kata-kata tidak sopan. Tapi di lokasi, begitu banyak mata mengawasi dengan saksama. Taruhan antara kamu dan Nona MU. Bukankah sudah waktunya untuk mewujudkannya? Astaga, di mana saya bisa mendapatkan 8 juta tunai untuk sesaat? Bagaimana? Bosan berencana selingkuh darinya. Itu mudah ditangani. Besok, kabar akan menyebar ke seluruh kota. Keluarga San bermasalah dalam bisnis. Salah taruhan dan tetap menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak tahu tentang bisnis keluarga San. Apakah masih bisa dikembangkan? Aku akan memberikannya. Kamu membeli giok seharga 8 juta. Ambil saja. Hati-hati agar tidak jatuh. Kalau tidak, mereka akan benar-benar menjadi tidak berharga. Nona MU. Sekarang, keluarga San benar-benar kehilangan banyak harta. Perhiasan berlian buatan Sanlong. Sekarang berlian itu jatuh. Sepupunya dan menghabiskan 8 juta lagi. Membeli jadid senilai 800.000. Sesungguhnya,
Mereka yang melakukan banyak perbuatan jahat akan membawa kehancuran mereka sendiri. Nona MU benar-benar membuatku merasa senang. Membuka mata. Aku tidak mengenalmu. Apakah masih ada minat? Mainkan beberapa ronde lagi. Hari ini, seluruh acara diskon 20%. Anda bebas untuk melihat. Baiklah. Jumlahnya lebih dari 10.000. Karya ini jauh lebih kecil daripada yang sebelumnya. Tapi harganya jauh lebih tinggi. Sepertinya ada bahkan lebih banyak harta luar biasa di dalamnya. Boski, silakan lihat bagian ini. Nona MU, ini adalah area kelas atas. Kamu tidak pernah meremehkanku. Sepertinya mulai sekarang, distrik tengahku dan area pembuangan barang bekas. Acara ini juga akan menjadi hidup. Nona MU. Kali ini, Anda mungkin akan kecewa. Ada apa? Itu adalah sensasi. Jadid merah. Kualitasnya juga cukup baik. Tapi lihat sini. Kotoran. Hal ini memengaruhi kemurnian secara keseluruhan. Harga ini kemungkinan besar tidak terlalu tinggi. Kotoran apa? Tidak mungkin. Mata ilahi itu jelas menunjukkan. Jumlahnya akan naik menjadi lebih dari 10 juta. Apakah mata ilahi itu mungkin telah melakukan kesalahan? Atau benarkah Boski mencoba menipuku? Memang benar Hong Fei. Fondasinya sangat bersih. Warna merahnya juga indah. Jika tidak ada kotoran, nilainya setidaknya 600.000. Tapi sekarang, kotoran ini seolah-olah mineral logam meresap masuk. Meskipun warnanya istimewa, tapi pada akhirnya, itu adalah sebuah kekurangan. Boskian tidak punya alasan untuk berbohong padaku. Tapi bagaimana bisa? Jelas harganya akan naik. Kamu sudah di sini bertahun-tahun. Kenapa tetap saja mata setengah matang ini? Master, kenapa Anda di sini? Pak, izinkan saya memperkenalkan. Ini Li Changfeng, Tuan Li, seorang master penilaian harta karun yang terkenal secara nasional. Dia juga mentor saya yang mengajarkan ajaran saya. Halo, Pak Li. Cukup dengan formalitasnya. Anak baik, kamu pakai ini. Jadid merah sutra emas yang hanya ada dalam satu abad dan menjadi kotoran. Pergi nanti. Tapi jangan bilang begitu. Jangan sebut itu aku. Li Changfeng, magang. Apa? Benang emas dan giok merah. Master, maksudmu di tempat ini bukan kotoran. Benang ini terbentuk secara alami dari emas. Li tua, kamu yakin? Saya telah bekerja di industri perhiasan selama 30 tahun. Saya juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Sutra emas dan giok merah. Benar sekali. Benang emas dan giok merah ini integrasi dan simbiosis. Dibentuk sempurna oleh alam. Saat aku di pintu, saya merasa kamu salah. Kekurangan apa? Ini adalah harta karun yang sesungguhnya. Benang emas dan giok merah. Jadi begitulah keadaannya. Mata ilahiku. Benar saja. Itu, saya telah menilai harta karun selama puluhan tahun. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatnya. Kualitas jadid merah berbenang emas seperti itu. Tak terduga, hari ini, berkat wanita muda ini, kesempatan lain untuk bertemu dengannya. Pak Li memuji saya. Saya hanya beruntung. Saya menemukan batu ini menyenangkan untuk dilihat. Sang master menegurnya dengan tepat. Masalahnya adalah kurangnya keterampilan saya. Mutiara ini hampir tertutup debu. Nona MU, maaf, aku baru saja salah menilai. Boski terlalu sopan. Tuan Li itu, Tuan Qian, misalnya, jenis jadid merah sutra emas ini, kira-kira berapa nilainya? Nona MU, dengan pengalaman bertahun-tahun saya dalam memperoleh perhiasan, harta langka ini, sekali dalam satu abad, tak ternilai di pasar. Ini aku, saya tidak pernah menerimanya. Bagaimana dengan harta karun dengan kondisi ini? Presiden Qian benar, hal seperti ini, bahkan jika dilelang, itu juga harta tersembunyi. Harta karun pasar, lelang, selalu ada banyak hal baru di kota ini. Apa itu lelang? Lelang dan harga tertinggi akan menang. Hanya potongan kecil ini, jika itu lelang toh, harga awal, setidaknya, nilainya sangat berharga. Apa? Dimulai dari 1 juta. Bahkan bisa menggandakan jumlahnya. Tapi bagi saya, siapa tahu, biayanya benar-benar bisa puluhan juta. Gadis kecil, aku lihat kalian sinkron, sempurna. Beberapa hari kemudian, saya punya lelang atas nama saya. Jika Anda tertarik, kamu bisa minta muridku menemani kamu berkunjung. Bersedia saya? Tentu saja saya mau. Terima kasih, Tuan Li. Lewat sini, silakan. Lewat sini. Silakan. Lelang hari ini. Ini adalah tempat koleksi pribadi kelas atas. Semua pengunjung adalah kolektor dari lingkaran tersebut. Ini adalah foto pertama yang saya foto. Giok merah sutra emasmu. Hasilnya akan segera muncul. Ini adalah katalog lelang. Lihat dulu. Terima kasih, Boski, sudah mengaturnya. Apa yang perlu diminati? Kamu bisa mengawasi sendiri. 2 lukisan identik. Betapa anehnya. 2 lukisan. Apakah kamu menukar paketnya? Baiklah, saya menukar posisi kedua lukisan itu di seberang bilik. Begitu jauh, meski Old Li datang langsung sejauh ini dan mustahil menemukan kesalahan apapun. Baiklah, sepupuku, Li tua, aku sudah mengusir mereka. Selama saya menggunakan uang yang saya keluarkan untuk produk palsu, turunkan lukisan asli, lalu jual kembali ke luar negeri. Anda tidak hanya bisa melunasi utang judi, paruh kedua hidupku. Tidak perlu khawatir lagi. Silakan duduk. Selanjutnya adalah lelang ini. Barang lelang pertama, benang emas dan giok merah. Penawaran awal adalah Ren Baifang. Penawaran awal adalah 8 juta. Setiap harga tambahan tidak boleh lebih rendah dari jumlah sebelumnya. 500.000, 8,5 juta, 1000 total, 1500 meter persegi, 15 juta kali, 15 juta 2 kali, 15 juta 3 kali lipat. Selamat kepada pria ini. Benang emas mencolok dan giok merah. Selamat, Nona MU. Benang emas dan giok merah ini. Buku ini terjual seharga 15 juta. Kamu malam ini, harga tertinggi kedua di seluruh acara. Ini adalah harga tertinggi kedua. Ini adalah harga tertinggi. Kemungkinan besar, itu yang baru saja kamu lihat. Lukisan Hermitage Gunung Musim Gugur. Lukisan ini, itu guruku,
Li tua. Naskah dinasti Ming yang otentik dan diautentikasi. Penawaran awal seharusnya 5 juta. Harga transaksi kemungkinan besar akan lebih dari 20 juta dan lebih dari 2000 total. Yang ini, mengapa kedua hal ini persis sama? Ini sepasang lagi. Itu adalah replika seorang guru di Tiongkok. Kekuatannya sangat mendalam. Hampir tidak bisa dibedakan dari yang asli. Harganya jauh lebih rendah. Jadi begitulah keadaannya. Selanjutnya adalah lot kedua dari lukisan Autumn Mountain Recluse. Tiruan kontemporer dibuat oleh guru rumah tangga ternama. Penawaran awal adalah 100.000 yuan. Silakan ajukan penawaran Anda. Kemudian, ada karya otentik. Produk palsu jarang dibeli. 120,000, 150,000, 23 juta. Kenaikan harga sangat curam. Itu akan menjadi palsu. 150.000 per sesi. Tidak, itu salah. Kali ini, pameran mengalami masalah. 200.000. Nona MU. Anda tertarik dengan tiruan ini? Harga ini jelas salah. Saya hanya tidak tertarik. Sekarang saya juga tertarik. Kalau memang benar seperti yang saya pikirkan. Li tua. Tapi dia berutang budi besar padaku. 500.000. Pria ini menawar 500.000. Jelas, ada masalah. Juta. 1 juta. Nona MU, harga palsu ini. Kamu tidak bisa memanggilnya begitu. Ini sudah jauh melebihi. Nilainya terletak pada dirinya sendiri. Boski, ini sama sekali bukan replika. Tapi itu tulus. Otentik. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang yang bertanggung jawab atas lelang ini. Tapi dia sepupu tuanku. Bagaimana bisa kekacauan sebesar ini terjadi? Jika memang tidak mungkin, bagaimana mungkin mereka membawanya ke saya? 500.000. Tawarkan untukku. 1.500.000. Lihat. Sudah 1,5 juta. Kamu masih memikirkannya sekarang. Apakah ini hanya replika biasa? Saya sedang melamar sekarang. Akhiri lelang ini. Lelang tersebut dihentikan. Lelang tersebut dihentikan. Maaf untuk semua tamu. Keadaan darurat muncul. Putaran lelang ini sementara ditangguhkan. Mohon tunggu sebentar. Boski, apa yang terjadi? Lelang sedang berlangsung. Meski kamu murid sepupuku, kamu tidak bisa sekeras itu. Manayer Li, Nona MU berkata. 2 adegan pegunungan musim gugur yang menyendiri di stan. Mungkin posisinya sudah ditukar. Omong kosong. Kedua lukisan ini. Bahkan jika sepupuku Old Li datang, kamu harus mendekat agar bisa melihat mereka dengan jelas. Kamu cuma gadis kecil, jauh dari stan. Dia langsung mengatakan lukisan itu telah diganti. Karena Manayer Li begitu yakin. Kalau begitu, silakan datang dan lihat, Tuan Li. Kalau begitu kamu akan tahu. Kamu siapa? Sepupu saya juga orang yang bisa kamu undang kapan saja kamu mau. Seseorang. Usir si pembuat masalah ini. Berhenti, berhenti. Ini Nona Meng. Tapi kamu tamu kehormatanku. Berani-beraninya kamu di sini. Berteriak keras. Sepupunya. Gadis ini memang benar-benar mengucapkan kata-kata liar. Dia langsung mengatakan ada yang salah dengan kedua lukisan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya sudah memeriksa prosesnya. Kakek Li. Ini berkaitan dengan barang lelang senilai 20 juta dolar. Hanya untuk berjaga-jaga. Silakan lihat sendiri. Pergi. Bawa kedua lukisan tersebut. Itu master. Yang ini yang satu, yang baru saja dilabeli sebagai barang palsu mulai dilelang. Makalah ini, warna tinta segel, ini jelas merupakan karya yang otentik. Mengapa mereka diberi label palsu? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dan sepupu Shuo berbicara, saya sangat terlilit utang. Aku kalah taruhan. Saya berada di jalan buntu. Itulah sebabnya mereka mengincar lelang ini. Sepupunya, saya salah. Aku tahu aku salah. Maafkan aku sekali ini. Maafkan aku sekali ini. Sial. Ayahmu. Jika mereka tahu kamu telah merusaknya atas nama leluhur, bahkan di dunia bawah, dia tidak bisa menemukan kedamaian, keamanan. Ambil saja pelaporan darurat, pergi memohon ke polisi. Sepupunya, sepupu, aku tidak berani lagi. Beri aku satu kesempatan lagi. Sepupunya, Nona MU, berkat Anda hari ini. Kalau tidak, 200.000 lot ini. Bukan hanya dia kehilangan kendali itu, lelangku dan aku, Li Changfeng, seumur hidup penuh ketenaran. Itu harus dihancurkan bersamaan dengannya. Nona MU, mohon terima. Ada 5 juta dalam hal ini. Kali ini, Aku berutang budi besar padamu. Mulai sekarang, apa yang membutuhkannya di masa depan, silakan temui kakek Muli, Nona MU. Jika Anda membutuhkan bengkel giok di masa depan, saya pasti akan memberikan dukungan penuh saya. Bos Lila Oki, kamu terlalu sopan. Aku tidak menyangka akan datang ke lelang. Bahkan ada kejutan tak terduga. Aku harus cepat pulang. Bagikan dengan ibu saya. Bu, aku sudah kembali. Saya punya kabar baik untuk dibagikan kepada Anda. Desahan. Yanyan kembali. Yanyan kembali. Lihat apa yang dibeli ibu. Botol porselen. Pada masa dinasti Qing, saya bosan dan keluar jalan-jalan. Saya bertemu dengan kenalan lama. Membuka toko di Antiques Street. Tokonya tidak bisa terus berjalan. Pemrosesan clearance. Jual dengan harga murah padaku. Hanya 200 yuan. Ini jauh dari dinasti Qing. Tapi selama ibu bahagia, itulah yang penting. Selama ibu suka, itu sudah cukup. Tunggu sebentar, Bu. Kamu baru saja bilang toko barang antik temanmu. Aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Ya, hanya jalan antik itu. Panggilan.
Paviliun Fugui. Dia bilang dia tidak punya koneksi. Tidak ada koneksi. Toko-toko di sekitar semuanya memiliki pohon-pohon besar di belakangnya. Dia tidak bisa bersaing. Saya benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hanya memikirkan untuk menjual toko saya sendiri. Meskipun ia menghasilkan uang di kota, tapi ibu tetap di rumah sepanjang hari. Memang membosankan. Membuka toko adalah hal yang tepat untuknya. Selain itu, sekarang ada Litua. Penilaian master ini memiliki hubungan pribadi. Khawatir tidak bisa terus mengemudi. Ibu, di mana toko temanmu? Bawa aku ke sana. Apa yang akan kamu lakukan? Anda ingin mengambil alih toko. Cocokkan kepala. Ibu, kamu jadi bos. Bagaimana dengan putriku? Aku akan jadi dukungmu. Bos Fuzisuan. Bos Zhong. Kakak MU, apa yang membawamu ke sini? Tidak akan. Kamu pasti di sini untuk mendapatkan pengembalian dana dariku. Kakak MU, pas ini, meskipun bukan dari dinasti King, sekitar 200 yuan, aku juga tidak menagih mahal. Bos Zhong, ini salah paham. Kami di sini bukan untuk mendapatkan pengembalian dana. Aku dengar Anda ingin memindahkan toko ini. Anda ingin membeli toko. Situasi antara kamu dan ibumu, saya juga tahu sedikit. Apakah kamu punya uang cadangan? Selain itu, industri ini sangat dalam. Di seberang keluarga Shen, bagaimana mungkin tidak baik bergaul dengannya? Kamu masih muda. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia bisa menghadapi pria tua tampan itu. Bos Zhong, tenang saja. Uang bukanlah masalahnya. Toko ini, saya punya cara sendiri untuk menghidupkannya kembali. Tentukan harga Anda. Paham? Saya sudah mengingatkan mereka. Dan kamu bersikeras memintanya. Aku tidak punya pilihan. Toko ini, biaya transfer sebesar 500.000. Tidak ada satupun bagian yang boleh kurang. 500.000. Geser kartu Anda sekarang. Kamu benar-benar punya uang sebanyak itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi mari kita mulai sekarang. Toko ini milikmu. Aku merapikan barang-barangku, lalu pergi. Selamat tinggal, Bos Zhong. Putri. Dan begitulah keputusan itu. Ya, Bu. Mulai sekarang, ini akan menjadi toko kami. Mari kita bersiap. Ganti papa nama dan buka lebih awal. Putriku hanya 1.000 orang. Bos, Fuguisuan yang bertetangga telah berganti bos. Dia masih gadis kecil. Aku dengar sebentar lagi buka. Apa yang perlu ditakuti oleh gadis kecil itu? Cepat atau lambat, mereka tidak akan bisa bertahan hidup saat dia membuka bisnisnya. Aku ingin menunjukkan apa yang aku maksud. Siapa bos jalan antik ini? Itu bosnya. Selamat, selamat, dan pembukaan besar untuk pembukaan besar Anda. Berani-beraninya membuka toko di seberang Shenshanku untuk gadis kecil yang nekat itu. Sedikit warna. Mari kita lihat. Ayo pergi. Bos, saya rasa saya melihat bengkel Gio. Boski, apakah penglihatanmu buruk? Bengkel Boski dari Gio. Identitas seperti apa? Bagaimana mungkin dia datang? Upacara pembukaan tokonya yang sudah kumuh. Ya. Benar-benar Boski. Boskian dari grup Kian juga hadir. Master penilaian Tuan Li. Siapa sebenarnya gadis ini? Ayo pergi. Yo. Bos ini membawa begitu banyak orang. Ganas dan mengesankan. Mereka datang untuk mengucapkan selamat. Fuguishuan masih di sini untuk membuat masalah. Astaga, apa maksudmu? Tentu saja, selamat hanyalah ucapan selamat. Cepat ucapkan selamat pada Bos MU. Semoga Bos MU memulai bisnis dengan baik. Kekayaan mengalir melimpah. Wah, semua orang sudah di sini. Aku akan mulai dulu. Selamat, Bos MU. Pembukaan besar. Mulai sekarang, jalan antik ini akan sangat hidup. Selamat. Nona MU memilih lokasi yang bagus untuk toko ini. Papan petunjuk juga terang. Ini jelas menunjukkan tampilan toko utama. Terima kasih kepada kalian bertiga yang telah datang mendukung kami hari ini. Aku benar-benar mendapat manfaat dari keberuntungan kalian bertiga. Berkat perhatian Anda, kita berdua. Hanya dengan begitu mereka bisa menetap dengan kokoh di kota. Tidak mungkin. Putrimu, dia benar-benar sangat membantu kami. Gadismu, toko kamu berjalan sangat cerdik. Setelah beberapa saat, jalan antik kami, konferensi penilaian harta karun akan diadakan. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjadi sorotan. Konferensi penilaian harta karun. Apa itu? Para penyelenggara menawarkan beberapa harta karun. Mari kita hargai dan hargai bersama. Pada akhirnya, setiap perusahaan memilih satu. Jika Anda memilih barang yang paling berharga, itu berita jalanan antik. Tahun ini, orang terkaya, keluarga Liang, mengadakan acara tersebut. Adegan itu cukup besar. Dengan mata tajammu, jika dia pergi, dia pasti akan keluar sebagai pemenang. Jadi begitulah keadaannya. Litua itu. Kapan konferensi penilaian dimulai? Kebetulan, itu terjadi akhir pekan ini. Kamu pegang surat rekomendasi saya. Pergilah ke toko barang antik di ujung jalan untuk mendaftar. Dan tetap bisa sampai tepat waktu. Baiklah, aku akan pergi sekarang juga. Oh, kamu tidak punya mata. Dari mana asal pengemis ini? Kotor sampai mati? Aku di sini untuk menjual harta karun. Aku bukan pengemis. Harga saat ini adalah 600.000. Setelah seminggu, jumlahnya naik menjadi 6 juta. Pria tua ini jelas bukan orang biasa. Sebaiknya punya beberapa teman. Jika tidak, anggap saja itu perbuatan baik setiap hari. Kamu masih berani membantah. Berhenti. Orang tua, kamu baik-baik saja? Dan dari mana kamu berasal? Gadis desa berani-beraninya mengikutiku di markas. Putri sulung keluarga Liang,
Liang Qianqian, bertingkah liar. Aku baru saja menghentikanmu membuli yang lemah. Bagaimana itu dihitung sebagai liar? Kamu putri dari orang terkaya. Membuli orang tua seperti ini akan dianggap sebagai sprek. Wajah Pak Liang pasti juga malu. Status seperti apa yang kamu miliki? Dan kamu pantas menyebut kakekku. Seseorang, singkirkan ketiga pembuat onar ini. Usir mereka semua untukku. Aku Li Changfeng, Li Tua, untuk merekomendasikan peserta dalam konferensi penilaian. Jadi apa kalau Pak Li merekomendasikannya? Saya bilang tidak. Jadi saya tidak melakukannya. Diusir. Qian. Berhenti. Setelah kembali ke Cina, berhenti bertingkah seperti gadis manja. Ajaran leluhur keluarga Liang, mata yang jeli mengenali harta karun dan memperlakukan orang lain dengan tulus. Saudara dan yang lainnya, orang tua itu punya aturan sendiri. Siapapun yang memegang surat rekomendasi, terlepas dari status, semua berhak berpartisipasi dalam konferensi penilaian. Qian, minta maaf kepada wanita muda ini dan wanita tua itu. Maaf. Nona, silakan mendaftar di aula dalam. Ibu, kamu tetap di sini dengan kakek dulu. Pergi ke restoran terdekat untuk makan. Aku akan segera ke sana. Baiklah, hati-hati. Ki. Yanyan. Orang-orang dari kantor pusat itu. Semoga aku tidak menyulitkan kamu lagi. Ibu sudah mendaftarkan semuanya untuk tidak masalah. Hanya menunggu akhir pekan untuk menghadiri acara penilaian. Gadis, ini untukmu sebagai hadiah terima kasih. Oh tidak. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu bisa tahu itu berharga. Saya hanya merasa botol ini terlihat cukup bagus. Ini jelas tidak murah. Dasar kecil. Penglihatannya mengesankan dan pikirannya tetap tegak. Tapi hadiah yang kuberikan ini, tidak ada alasan untuk mendaur ulang mereka. Ambil saja, kamu pantas mendapatkannya. Terima kasih, kakek. Siapa pria tua ini? Cara berbicara, misterius dan misterius. Bu, kamu akan tahu dalam beberapa hari. Memegang vas senilai lebih dari 600.000, ia melambaikan tangan dengan liar. Pria tua ini bukan orang biasa. Keluarga Liang menjadi penyelenggara konferensi ini. Semua tokoh top di industri yang datang hadir. Tapi tenang saja, cukup tampil seperti biasa saja. Terima kasih kepada Boski atas pengingatnya. Kamu adalah hakim hari ini. Aku punya sesuatu yang harus kamu lakukan. Nona, silakan berikan perintah Anda. Bukankah itu melanggar aturan? Setelah urusan selesai, aku akan memberimu tambahan 500.000. Selamat datang di konferensi penilaian ini. Hanya butuh 30 menit. Pilih harta paling berharga. Setelah penilaian, barang paling berharga dapat diambil langsung. Selanjutnya, kompetisi dimulai. Mata ilahi, mata penuh mata. Sudah saatnya kamu membuat perubahan. Biru, harga saat ini 800.000 yuan 3 hari kemudian. Peningkatannya tidak signifikan. Itu saja. Nona MU, kamu pilih yang ini. Pemberat kertas ini berbentuk rustik. Namun, tembikarnya kasar dan glasirnya kusam. Paling lama, 100.000 hingga 200.000 yuan adalah. Dia tidak terlihat seperti harta karun yang mampu memenangkan juara pertama. Saya merasa alat ini cukup menarik. Aku yang memilihnya. Boski, saya pikir ornamen giok putih di sampingmu. Mungkin ini akan lebih baik daripada yang kamu miliki. Masih ada 10 menit lagi sampai seleksi selesai. Silakan pilih harta karun Anda dengan hati-hati. Daftar dengan staf terdekat. Yang tertinggi di antara mereka hanya sekitar 10 juta. Sepertinya aku akan jadi juara kali ini. HMPH, berani berada di wilayahku. Kalau kamu menyinggung saya, tunggu saja. Selanjutnya, proses evaluasi secara resmi dimulai. Silakan, para juri, menghargai harta karun semua orang. Penilaian, jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat mengajukannya di lokasi. Silakan, tamu pertama. Gioknya lembut dan berkilau. Ukiran itu halus dan halus. Itu adalah barang yang baik bagi para pengrajin Suzhou pada pertengahan dinasti Qing. Simpan sepenuhnya. Nilai pasar tidak rendah. Secara keseluruhan, nilainya sekitar 5 juta. Oh, aku sangat malu. Sangat malu. Berkat pengingat Nona MU, mata Miss MU yang mencolok sangat sempurna. Harta yang Anda pilih pasti akan memiliki nilai lebih tinggi. Seharusnya hampir giliran saya. Mari sambut tamu kedua.
Tekstur tembikarnya memang kasar dan tanpa hiasan, namun bentuk dan desainnya kuno dan belum halus. Benar-benar memiliki gaya Han dan Jin. Pola-pola ini juga cukup unik. Artefak ini, kembang api itu kasar. Dekorasi-dekorasinya kabur. Menurut saya, paling banyak itu sepadan 1 atau 200 ribu. 1 atau 200 ribu. Ini adalah penilaian dari mata ilahi Li. Itu jarak yang sangat besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi kamu yang menyebabkan itu. Saya menentangnya. Beberapa orang menentang juri keluarga Liang. Siapa gadis kecil ini? Bahkan hakim keluarga Liang pun berani mempertanyakannya. Gadis muda ini adalah masalah. Yang ini. Penilaian tersebut dinilai secara bulat oleh panel juri kami. Ajukan untuk penilaian. Kurasa kamu diperintahkan oleh seseorang. Mari kita bicara dengan hati nurani kita. Ini sama sekali bukan tiruan modern. Batu ini digunakan dalam ritual selama dinasti Han Timur. Tidak mungkin hanya bernilai 1 juta. Kamu ngomong-omong kosong. Mengganggu urutan pertemuan. Orang seperti aku di sini untuk membuat masalah. Dia tidak bisa begitu saja membuat keributan. Mereka telah merusak acara penilaian tahunan. Keamanan. Liang Qian, kamu benar-benar cucuku yang tercinta. Kamu benar-benar cucuku yang luar biasa. Aku dan kakekmu Jiang. Saya mengamati lama dari lantai atas. Apakah kamu sudah cukup merepotkan? Kakek Jiang. Bukankah dia pengemis dari beberapa hari lalu? Saya ingat masa-masa itu. Kakekmu Jiang membawaku ke toko barang antik. Tidak kakek Jiang. Keluarga Liang tidak akan seperti sekarang. Kamu sudah bertahun-tahun di luar negeri, gadis, bau tubuh dan gangguan, mengucapkan kata-kata liar dan berbicara dengan tidak hormat. Dan dia bahkan berani bersekongkol dengan juri untuk menipu dan mencurang informasi. Kamu adalah raksasa di dunia barang antik. Jiang Yunhe, Master Jiang. Jadi kakek ini punya latar belakang yang sangat kuat. Aku ingin melihat sendiri. Bagaimana mungkin Nona Liang masih menargetku? Dia adalah Jiang Yunhe. Bagaimana itu bisa terjadi? Kamu masih berani bicara dengan tidak sopan. Keamanan. Untuk membawanya pergi. Dan gerbang-gerbang itu terkunci dan tertutup. Kakek, aku salah. Renungkan diri Anda dengan benar. Kakek, aku salah. Aku tidak berani lagi. Kakek, hakim ini, Anda juga harus memegang pemberat kertas ini. Apakah nilainya hanya 200 ribu? Kalau begitu aku akan melakukannya lagi. Lihatlah, tidak perlu mencari lebih jauh. Meskipun tembikar itu kasar, namun, tubuhnya tebal dan berat. Dekorasi awan, ini adalah motif khas awan dan petir khas Han Timur. Dengarkan suaranya. Terkubur di tanah selama 1000 tahun, dan kemarahan itu benar-benar hilang. Pemberat kertas persembahan keramik hitam ini. Penilaian pasar. Setidaknya 2000 unit dalam satu basis. 2000 total, baru saja 1 atau 200 ribu. Juri keluarga Liang ini benar-benar tidak bisa menanganinya. Gadis ini benar-benar luar biasa. Bisa mengeluarkan ini dari tumpukan harta karun. Sekarang dia sudah menghasilkan kekayaan besar. Penilaian tertinggi dapat diambil langsung. Ini langsung menghasilkan 2000 yuan. Terima kasih, kakek Jiang, karena menegakkan keadilan. Baiklah. 2000 total, 20 juta. Ini dilelang kami, yang tertinggi. Xiwen. Seperti yang diharapkan, Nona Muyan ini pasti juara. Juara konferensi penilaian tahun ini adalah Nona Muyan. Sesuai aturan, pemberat kertas tembikar hitam ini sekarang miliknya. Kakek Jiang, semua ini berkat kamu turun tangan hari ini. Selain itu, saya benar-benar tidak tahu bagaimana mengakhiri semuanya. Gadis, itu karena kamu punya keterampilan itu sendiri. Aku hanya memberimu keadilan. Beberapa hari yang lalu, Jiang tua menyebutkanmu padaku. Mereka bilang ada seorang gadis. Penglihatannya menyaingi veteran berpengalaman itu. Hari ini aku melihatmu. Benar-benar mengesankan. Lebih baik daripada beberapa yang ada di bawah lututku. Cucu dengan harapan tinggi. Jauh lebih baik. Kakek Liang, kamu memujiku. Sudah larut. Kakek-kakek, saya masih harus kembali dan membagikan kabar baik ini kepada ibu saya. Kalau tidak, kalau sudah terlambat, dia akan khawatir. Kamu harus cepat kembali. Izinkan aku menyapa ibumu. Jiang tua. Kamu sudah sendirian puluhan tahun. Usia telah meningkat. Dia ingin menerima seorang junior untuk melayaninya dan menikmati perhatiannya. Gadis ini sangat berbakti. Mata yang tajam, pengalaman terbaik lainnya. Kalau kamu suka, mengambilnya sebagai cucu juga tidak buruk. Sekarang bukan waktunya. Saat ulang tahunku yang ke-70 berakhir, belum terlambat untuk mengatakan lebih banyak. Paham? Saat waktunya tiba, aku akan mengirim seseorang untuk menangkap Nona Mu. Undang dia bersama ibunya. Suasana sangat hidup. Yanyan sudah kembali. Ini dia. Ibu, hadiah utama acara penilaian. Pemberat kertas tembikar hitam Han Timur. Perkiraan nilai minimal 20 ribu. Putriku tercinta, kamu benar-benar bintang keberuntungan. Selamat, Nona Mu. Sekarang, harta kesayangan Fu Guisuan semuanya ada di sini. Nona Mu, Boski.
Nona MU, Boski. Kali ini, aku datang. Dia datang khusus untuk mengucapkan selamat kepada Nona MU atas kemenangan kejuaraan. Tuan Liang terlalu sopan. Tuan Liang datang kali ini. Ini bukan hanya soal ucapan selamat. Nona MU memang pintar. Dalam beberapa hari, itu adalah Tuan Jiang Yunhe yang tua, 70 tahun perayaan. Dia adalah teman dekat kakek saya. Jamuan keluarga diadakan di kediaman Liang, dan dia secara khusus mengingatkan mereka. Kita harus mengundang Nona MU untuk menghormati kita. Yanyan, mereka pasti menghargaimu. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Tunjukkan dirimu di hadapan mereka. Saya pasti akan tiba tepat waktu. Maka kami akan dengan hormat menantikan kedatangan Anda. Dan pergi. Tuan Tua Jiang telah memperlakukanku dengan baik. Aku juga tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Aku pernah dengar tentang Tuan Tua Jiang. Dalam hidup saya paling mencintai dua hal. Yang pertama adalah batu langka dan giok yang indah. Ini adalah kayu yang langka. Batu-batu langka dan giok yang indah seperti itu sulit didapat. Namun ukiran kayu langka, mungkin saya masih bisa menemukannya. Kayu, saya ingat pasar barang antik ada di sana. Kan terdapat bagian kayu khusus. Hanya beberapa hari tersisa. Aku akan cek sekarang. Ayo pergi. Aku ikut denganmu. Materi di sini cukup bagus. Tapi semuanya adalah barang biasa. Memang tidak pantas menggunakannya untuk perayaan ulang tahun. Apa-apaan ini? 100.000, simpul kayu jelek ini. Kamu mencuri uang. Liu Xiaoyu, tepat sekali. Mereka memperlakukan kita seperti orang bodoh. Tidak lagi. Kembalikan uangnya. 3.600.000. Pemuda ini sangat muda. Keahlian pengerjaannya mengesankan. Nona MU, sepertinya ada konflik di sana. Mari kita pilih barang-barang kita dan cepat. Hari ini, kami di sini untuk kerajinan ini. Dia harus melewati kekacauan ini. 2 orang. Jika bisnis gagal, kebenaran dan kebenaran tetap ada. Jika Anda tidak ingin membelinya, maka jangan beli saja. Apa arti? Mendorong apapun yang terjadi. Nilainya 100.000. Apakah Anda akan menggantikannya? Dia tidak merendahkan diri ke level mereka. Ayo pergi. Terima kasih, saudari, sudah membantuku. Kamu adalah ukiran kayu dan terjual seharga 100.000. Apakah saudara perempuan saya juga merasa itu tidak sepadan? Ini adalah pusaka leluhurku. Kerajinan ukiran kayu Dongyang, Nona MU. Ukiran kayu ini, kerajinan ini sangat teliti. Tapi itu untuk Tuan Tua Jiang. Bukankah itu agak kekanak-kanakan? Itu karena kayunya tidak cukup bagus. Kerajinan ini sangat luar biasa. Saya ingin meminta bantuan Anda membuat ukiran kayu 100.000. Bagaimana? Aku. Cucu, ada apa? Nenek baik-baik saja. Kamu harus kembali dan istirahat. Baiklah, silakan. Aku bisa mengukir. Namun, aku mau 200.000. 200.000 yuan hanya cukup untuk biaya medis nenek. Kartu ini ada 500.000 yuan. 300.000 untuk membeli kayu untukmu. Segala hal lain milikmu. Sebagai hadiah Anda. Sudah selesai. Dikirim ke Fuguisuan di Antiques Street. Baik-baik saja. Bibi. Desahan, anak. Kamu datang sepagi ini? Desahan, Liu Xiaoyu. Baru 2 malam. Apakah kamu sudah selesai mengukir? Kakak sudah cukup uang. Bagaimana mungkin saya tidak memberikan segalanya? Aku tidak banyak tidur selama 2 hari terakhir ini. Ini adalah uang yang tersisa dari pembelian kain tersebut. Saya tidak menghabiskan uang secara sembrono. Dan mereka tidak mengambil jalan pintas. Tidak ada cara yang memotong biaya juga. 15 juta. Kerajinan ini dipadukan dengan kayu berkualitas tinggi. Benar-benar luar biasa. Tuan Tua Jiang pasti akan menyukainya. Hei, tarik kembali. Kamu pantas mendapatkannya. Cepat bawa nenekmu ke dokter. Terima kasih, saudari. Semua sudah siap. Hanya menunggu jamuan ulang tahun. Kampung desa. Saat ini, aku pasti akan mengunggulimu. Kian-kian, kamu ingin dikurung isolasi lagi. Nona MU, selamat datang, selamat datang. Jamuan ulang tahun akan segera dimulai. Lompat ke masa depan. Saat ini, berkat untuk kita sebagai raksasa dunia penilaian, Tuan Jiang Yunhe, 70 tahun perayaan, berkah seluas Laut Timur, umur panjangnya menyaingi pegunungan selatan. Saya sudah bertanya. Orang desa ini membawanya. Itu adalah potongan kayu yang patah yang dipahat oleh seorang anak kecil. Ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan hadiah yang saya siapkan. Kakek. Sebelumnya, kian-kian yang kekanak-kanakan menabrakmu. Kali ini, saya melakukannya secara khusus. Hadiah besar telah disiapkan.
Karena ini perayaan ulang tahun, itu juga merupakan permintaan maaf. Ia adalah pelukis yang terkenal secara internasional. Lukisan asli dari Kuda Indah, karya Su Beihong. Saya secara khusus meminta seseorang untuk membantu. Dibeli di lelang luar negeri dengan harga besar. Didedikasikan untuk kakek Jiang. Ini benar-benar karya otentik dari Su Beihong. Berapa biayanya? Nona Liang benar-benar beruntung. Lukisan kuda indah milik Su Tua. Rp2 juta menjadi 500. Harganya turun begitu cepat. Lukisan ini itu palsu. Kian. Akhirnya kamu menjadi lebih bijak. Saudari, penuh perhatian. Hanya tanda apresiasi. Lebih baik dari beberapa orang memegang balok kayu yang pecah untuk menipu yang kuat. Jika lukisan tersebut otentik, itu tentu saja hadiah yang murah hati. Tapi bagaimana jika itu palsu? Maksudmu apa? Maksudmu lukisanku palsu? Ulang tahun kakek Jiang. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan itu? Mereka menggunakan lukisan palsu untuk menipu indera. Mu Yan, apa niatmu? Apakah itu benar atau tidak? Silakan sambut kakek Jiang. Mari kita nilai secara pribadi. Kamu akan tahu. Makalah ini hitam. Kian. Dari mana kamu dapat lukisan ini? Dibeli dari rumah lelang asing yang sah. Ada sertifikat. Kian, kamu telah tertipu. Tidak mungkin. Aku menghabiskan 3 juta. Bagaimana bisa palsu? Ini berita penting. Polisi internasional baru-baru ini menemukan karya seni internasional. Geng pemalsuan. Lukisan-lukisannya yang terkenal telah memasuki pasar. Ada lukisan kuda yang indah. Lukisan terkenal lainnya seperti Mona Lisa. Baru saja dilaporkan di berita. Geng pemalsu asing terungkap. Lukisan ini palsu. Jiang Tua. Maaf. Kian, penglihatan buruk tidak bisa dipastikan. Merusak suasana hatimu. Anak itu juga sangat peduli padanya. Dia hanya tertipu. Tidak masalah, hahaha. Karena lukisanku tidak menarik perhatian orang. Jadi mari kita lihat. Nona Mu sudah siap. Harta tertinggi macam apa? Ada apa? Harta yang luar biasa, bukan? Boski. Ini benar-benar ukiran kayu. Dilelang. Mencuri perhatian? Inilah yang saya sampaikan. Itu benar-benar ukiran kayu. Aku dengar masih menemukan satu dipahat oleh anak setengah dewasa. Mu Yan, kamu cuma ambil barang lapak jalanan seperti ini untuk menghadapi kakek Jiang 70 tahun perayaan. Kamu benar-benar tidak sehebat itu. Kakek Jiang pasti menganggap serius. Ini dia. Ukiran kayu Dongyang. Gadis. Kerajinan ukiran ini. Namun ini berasal dari garis keturunan ukiran kayu Dongyang. Kakek punya mata tajam. Dengarkan anak itu. Nenek moyangnya adalah pewaris ukiran kayu Dongyang. Rumah leluhurku adalah Dongyang. Teknik ini telah menjadi cara saya untuk menjauh dari rumah selama puluhan tahun. Ini adalah kerajinan yang langka dan otentik. Gadis, hadiah ini terlalu murah hati. Kamu perhatian, itu cuma sepotong kayu pecah. Kakek Jiang, jangan biarkan dia menipu kamu. Gadis, ayah saya tidak punya anak atau putri. Hari ini, aku ingin mengakui kamu sebagai anak baptisku. Apakah kamu bersedia, cucu kaisar? Jiang Tua tidak memiliki anak sepanjang hidupnya. Harta karun yang dikumpulkan, bukankah itu tawaran yang bagus? Kian. Hahaha. Hal baik. Betapa luar biasanya kesempatan ini. Hahaha, Nyonya Mu. Bisakah kamu membiarkan putrimu melakukannya? Punya satu kakek lagi untuk merawatmu. Dengan sukarela. Tentu saja aku tahu. Ini adalah berkah Yanyan. Selamat, Jiang Tua. Selamat, Nona Mu. Gadis, bagaimana menurutmu? Kakek ada di atas dan menerima salam hormat dari cucunya. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Jiang Yunhe, akan berusia 70 tahun. Itu masih dapat diperoleh. Cucu perempuan yang cerdas dan berbakti. Setelah jamuan berakhir, pergi ke ruang koleksi bersama kakek. Kakek punya beberapa pernak-pernik kecil di rumahnya. Lihat saja sekeliling. Anggap saja sebagai hadiah sambutan. Terima kasih, kakek. Lihat semua ini. Yang ini adalah lanskap awal Tang Bohu. Yang ini adalah kuda Tang Sancai. Batu tinta ini, tempat ini digunakan oleh Su Dongpo. Telusuri dan pilih apapun yang Anda inginkan. Mana yang kamu minati, ambil saja langsung. Semua ini pasti dikumpulkan dengan hati-hati oleh kakek. Kakek memperlakukanku dengan sangat baik. Aku tidak bisa menyimpan harta itu di hatinya. Itu diambil. Ini yang termurah. Cukup dengan gestur. Kakek, aku mau ini. Orang ini. Cucu perempuan. Selain itu, pilih saja apapun yang Anda inginkan. Buddha Giok ini. Dulu kakekmu Liang. Saat pertama kali bertemu aku, mereka dibawa khusus dari luar negeri. Mereka bilang biayanya sangat mahal. Dia bilang jika saya mengalami masa sulit, jika kamu bisa menjual Buddha ini, kamu bisa menukarnya dengan uang untuk membantuku. Tapi tak lama kemudian, saya menghasilkan kekayaan dengan menilai harta karun. Saya tidak pernah menggunakannya, dan itu berhasil. Persaudaraan kami, pemikiran, jual dengan uang tunai. Tapi Buddha Giok ini pada dasarnya tidak berharga. Apakah itu kakek Liang? Saya pernah ditipu saat itu. Masih kakek Liang. Dia sengaja mengirim patung Buddha palsu. Kakek, tapi Buddha ini, hahaha.
Jadi ternyata kalian berdua adalah kakek dan cucu bersembunyi di sini untuk berbisik rahasia. Gadis, hari ini, baru saja menemukan rahasia besar. Baru saja bersiap-siap. Biar aku ceritakan pada kalian berdua. Ada kabar apa? Memang layak membuat keributan saat kamu melakukannya. Kepala, kalau bukan karena kamu. Hari ini, aku mengakui Jiang Tua sebagai kakekku. Mereka menjadi salah satu dari mereka sendiri. Aku bahkan tidak berani mengatakannya. Kakek Liang dan kakek Jiang memiliki hubungan. Memang terlihat bagus. Masalah tentang Buddha Giok ini. Mungkin dulu betapa kesalahpahamannya. Sekarang aku berkata jujur. Sebaliknya, dua orang tua itu dan dendam muncul di hatinya. Mari kita lihat dulu. Kakek Liang sedang bicara kabar baik. Kan? Misteri macam apa itu? Bicara cepat. Akhir-akhir ini ada fragmen lukisan kuno drifting ke rumah lelang Jubao di bagian barat kota. Lukisan ini cukup menarik. Membawa nama kutukan. Namun, siapa yang dapat lukisan itu? Siapapun yang bangkrut. Jadi, sangat sial. Selalu gagal laku. Yah, kabar baiknya adalah astaga, lukisan ini cukup jarang terjadi. Menurut orang dalam, pada lukisan ini mungkin lukisan tersembunyi peta harta karun. Peta harta karun. Pada tahun-tahun sebelumnya, saya pernah dengar legenda peta harta karun. Beberapa pedagang kaya dan pejabat tua dari dinasti sebelumnya suka memberikan petunjuk harta karun, menggunakan lukisan sebagai situs kuno untuk menyembunyikan dan mewariskan tradisi. Ini hanya campuran antara kebenaran dan kebohongan, ilusi dan substansi. Saya telah menilai harta karun selama puluhan tahun. Belum pernah terlihat sebelumnya jenis petunjuk seperti ini sayang. Kakek Liang, kenapa tidak biarkan aku pergi? Saya cukup tertarik dengan lukisan ini, karena itu lukisan sisa, dan dengan rumor aneh ini, bagus untuk melihat sendiri. Peta harta karun, mata ilahiku ada di tangan. Saya ingin menilai lukisan ini. Apakah dia membawa harta karun besar? Sangat mudah. Jika itu benar, ini pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Saat waktunya tiba, aku akan bersama Fu Guisuanku. Dia pasti akan menjadi terkenal di seluruh Anceng. Saya rasa tidak apa-apa. Selesai. Kamu saja yang bicara, tapi tetap saja ambil Shiwen dan kian-kian keluargaku. Biarkan mereka ikut. Dapatkan wawasan luas. Bawa mereka bersamamu. Ini Nona Liang. Kamu pasti sekarat karena membenciku. Bawa dia ikut. Desahan. Lupakan saja. Kakek Liang yang melakukan ini. Pasti ada alasannya. Semoga saja berhenti membuat masalah. Cheng mengikuti instruksi kakek Liang. Orang kampung hanyalah orang kampung. Kupikir dia mengadopsi ayah baptis dan melesat ke puncak. Tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan mengantarmu turun. Nona Liang, saya sarankan kamu diam. Mampu melukis. Kamu masih harus mengandalkan aku, seorang kampung desa, untuk menghargainya. Bagaimana kalau kamu terlalu banyak bicara? Apa yang terlewat? Kamu bisa tahan? Nona Mu dan adik perempuannya tidak sopan. Maafkan aku, Tuan Liang. Ayo cepat. Lelang akan segera dimulai. Selanjutnya adalah lot spesial malam ini. Nomor 079, seorang tokoh anonim dari dinasti Ming. Tempat tinggal di gunung, gulungan sisa. Ini yang satu. Siapapun yang membeli lukisan itu bangkrut. Sial, siapa yang berani membelinya? Aku dengar kolektor sebelumnya benar-benar bangkrut. Lukisan ini sudah 3 kali gagal laku, kan? 80 juta. Ini bukan lukisan biasa. Itu adalah diagram urat, bahkan sampai ke urat Nanling. Lukisan ini, memang ada harta karun tersembunyi di dalamnya. Hei, sudah cukup lihat. Apakah ini benar-benar harta karun? Jangan berpura-pura. Diam. Lukisan ini benar-benar harta karun. Serius. Penawaran awal untuk fragmen Mountain Dwelling adalah 800.000 juta dalam segala hal. 1,5 juta, 1.500.000 kali. Kian, jangan main-main. Omong kosong. Pokoknya, lukisan ini adalah yang terakhir. Mereka semua harus dibawa kembali ke kakek. Siapapun yang membelinya membuat perbedaan. Saya bersedia membayar untuk membelinya. Dia masih harus berterima kasih padaku. 1.500.000 2 kali. Lupakan saja, Pak Liang. Menangkap lukisan adalah hal terpenting. Tidak masalah siapa yang mengambil foto. 1.500.000 3 kali. Selamat kepada wanita muda ini atas transaksi yang sukses. Sekarang milikku. Nona Mu sangat murah hati. Dia tak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada yang tidak beres dengan Liang Qianqian. Lupakan saja. Lukisan kiri kanan akhirnya ada di tanganku. Kembali ke keluarga Liang terlebih dahulu. Ungkap rahasia diagram Vena. Beritahu 2 kakek sebelum kita bicara. Kakek. Saya mengambil fotonya. Ini benar-benar harta karun. Pasti ada peta harta karun di dalamnya. Baiklah. Baiklah. Tidak heran dia cucu bayiku, Liang Xiaodong. Mata yang luar biasa. Kakek. Lukisan ini benar-benar harta karun. Berkat mata tajam Nona Mu. Desahan. Di mana kata-kata ini? Qianqian berkata. Dia yang membayarnya. Uang dan barang sama-sama diselesaikan. Benar? Lukisan ini. Tentu saja. Qianqian pantas mendapat pujian. Tentu saja. Aku yang membayarnya. Tentu saja. Itu yang aku beli sendiri. Saat aku menemukan harta karun, mari kita lihat siapa yang masih berani memanggilku Liang Qianqian. Bukan master appraisal yang baru diangkat. Nona Mu, apakah ada keberatan? Kakek Liang, maksudmu apa? Liang tua. Ini tidak pantas. Kredit diberikan kepadanya. Kamu dan aku tahu itu dengan sangat baik. Kamu tidak peduli. Jiang tua.
Keluarga Liang kami akhirnya berhasil menghasilkan sesuatu. Penilaian ahli yang dapat membawa kehormatan bagi keluarga. Apa yang kamu mau aku lakukan? Bagaimana? Hanya keluarga Jiang Mu yang boleh memiliki penerus. Dia menerima seorang cucu perempuan yang luar biasa. Maka kamu tidak akan mengizinkan keluarga Liang. Ada juga junior yang mampu. Seseorang mengawal Jiang Tua dan Nona Mu kembali. Aku akan cari orang untuk menerbitkannya di koran besok. Itulah cerita untuk Tou Tiao. Keluarga Liang kami kaya. Liang Qian, mata yang tajam untuk mengenali mutiara. Mereka menemukan peta harta karun dari lukisan kuno. Saat waktunya tiba, reputasi keluargaku seperti Qian, dan tentu saja tidak mewujudkannya. Anak baptismu, Jiang Yunhe. Ayo pergi. Kamu terdiam, ya? Kamu mungkin belum tahu. Sebenarnya, kakek saya, aku sudah lama mengawasi kamu dan pria tua ini. Aku tidak tahan. Desahan. Kenapa begitu? Saya benar-benar tidak mengharapkannya. Akhirnya, dia sudah menjadi teman dekatku selama 50 tahun. Dia menjebak aku dengan trik. Aku menyeretmu turun bersama anak itu. Kakek, jangan khawatir. Mereka ingin mengusir orang. Mari kita kembali dulu. Masih ada titik balik dalam masalah ini. Desahan. Cucu perempuan. Langkah Liang Xiaodong itu benar-benar membuat kami terkejut. Dilukis di tangannya. Setelah berita peta harta karun dipublikasikan, Liang Qian bisa melakukannya. Naik dengan menginjak reputasi Anda. Apa yang Anda katakan adalah titik balik. Tapi sungguh. Kakek, jangan khawatir. Meskipun mereka tahu itu adalah peta harta karun, saya juga mendapatkan lukisannya. Tapi apa? Tapi saya ingin tahu, harta karun apa yang tersembunyi di dalamnya, di mana tetap saja membutuhkan usaha yang cukup besar. Kita hanya perlu mengantisipasi mereka. Dapat harta karun ini, tidak peduli seberapa besar mereka membuat gemokan, itu juga tidak berguna. Kamu tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Tidak peduli apa yang saya lakukan, itu juga kamu. Cucu perempuan dari tokoh terkemuka di dunia penilaian. Tentu saja, saya punya keterampilan sendiri. Namun, tentang harta karun di dalamnya, hanya kita berdua. Tidak cukup. Dia masih harus mencari beberapa pembantu. Siapa yang akan kamu cari? Aku akan hubungi bos besok. Jalur lain juga luas. Koneksi mendalam. Pasti dia punya cara. Seharusnya itu membantu. Kita akan membahasnya bersama nanti. Baiklah, kakek akan mengikuti persiapanmu. Liang Qian, kamu mau menginjakku untuk naik tangga. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan tercepat. Jiang Tua, Nona Mu, kenapa kamu punya waktu ke tempatku hari ini? Ada sesuatu yang mendesak? Bos Qi, kamu sudah menjalankan toko ini selama bertahun-tahun. Tentukan saluran sumber batu kasar. Kamu mungkin sudah paham. Saluran batu mentah. Tentu saja, Nona Mu ingin membeli kain. Aku bisa. Izinkan saya memperkenalkan beberapa pemilik tambang yang dapat diandalkan untuk Anda. Bukan berarti saya ingin membelinya. Mereka ingin menjual batu mentah. Nona Mu memegang bahan bagus di tangannya. Tidak, saya ingin menjual berita tentang pembuluh darah. Urat biji yang tersembunyi di peta harta karun. Itu adalah urat biji Hang. Selain itu, dan itu adalah urat giok yang tak ternilai. Nona Mu. Berita Anda. Apakah ini dapat diandalkan? Bos Qi, kamu tidak percaya padaku. Bukan berarti aku tidak percaya. Ini masalah besar. Saya hanya pemilik toko yang sederhana. Mereka tidak bisa melakukan hal sebesar itu. Saya perlu membicarakannya dengan pemilik di belakang saya. Seperti ini, aku akan mengundang pemilik keluarga Qi kami. Mari kita bertemu dan berbicara secara rinci. Apakah berhasil atau tidak? Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Qiming, baiklah. Kalau begitu aku akan merepotkan bos Qi. Rumah Timur. Ini yang saya sebutkan kepada Anda. Nona Muyan dan Mu. Ini Jiang Yunhe, sesepuh Jiang. Duduk. Aku sudah lama mengagumi reputasimu. Ia menjadi terkenal dalam satu pertempuran di konferensi penilaian. Sekarang, sekali lagi, dia adalah anak baptis Jiang Tua. Benar-benar muda dan menjanjikan. Presiden Qi memujiku. Qiming berkata. Di tangan Nona Mu ada kabar tentang pembuluh darah. Hang. Dan aku bisa yakin lokasi pasti urat ini. Jika informasi telah dikonfirmasi, klan Qi kita bisa membuat janji. 100 juta sebagai hadiah. Nona Mu. Apa permintaan lain yang ada? Yanyan. Di pihak keluarga Liang. Izong, aku punya satu permintaan lagi. Jika pembuluh darah ini berhasil berkembang, saya meminta untuk menerbitkannya di koran. Sumur itu sekarang disebut dengan namanya. Urat ini ditemukan olehku, Mu Yan. Hahaha, tentu saja. Kredit itu milikmu. Di mana pembuluh darahnya? Kami bisa mengirim orang untuk verifikasi sekarang juga. Nanling. Baiklah. Nona Mu berkata dengan lugas. Tidak ada waktu untuk menunda. Saya sedang mengordinasikan tim eksplorasi sekarang. Ayo kita berangkat sekarang juga. Izong. Fitur permukaan area ini tidak terlihat jelas. Sepertinya tidak ada urat di sini. Respons instrumen juga sangat lemah. Ini tempatnya.
Kalian berdua bisa coba gali dulu, sekitar 3 meter ke bawah. Memang ada sesuatu. Ini adalah batu mentah, teksturnya sangat murni. Rumah timur, lihat kualitasnya. Jika kita mengembangkan tanah ini, setelah itu maka tidak perlu pergi diimpor dengan harga tinggi dari luar negeri. Nona MU benar-benar punya mata yang tajam. Jika dapat dikembangkan dengan sukses, aku janji 100 juta, tidak 500 juta. Jumlah penuh akan ditransfer ke akun Anda. Mari kita undang reporter dari seluruh kota untuk datang dan wawancara lagi. Rayakan di koran. Terima kasih, Presiden Qi Yanyan. Kakek benar-benar punya seseorang untuk diteruskan. Sekarang, kita tidak perlu takut. Masalah macam apa yang telah dilakukan keluarga Liang? Sudah ditemukan. Benang tersembunyi ini mengarah ke Nanling. Kakek, kalau begitu mari kita segera umumkan kabarnya. Ambil aku, Liang Qianqian, contohnya, membuka rahasia lukisan kuno. Sebuah peta urat bijih Nanling ditemukan. Baiklah, menunggu kabar ini tersebar di seluruh kota. Seluruh kota pasti akan mengatakan begitu. Keluarga Liang kami memiliki hargai bakat langka dan bahkan bisa diidentifikasi. Peta jenius urat. MU Yan pasti marah besar. Sungguh sepadan. Saya mempelajarinya selama seminggu penuh. Baiklah, saya sedang menghubungi media sekarang juga. Liu Tua, ya, izinkan saya menceritakan tentang sebuah apartemen baru yang besar. Cucuku, Qian, dalam lukisan kuno ditemukan peta urat. Diagram urat bijih. Liang Tua, kamu tidak bicara tentang urat bijih Nanling, kan? Bagaimana kamu tahu? Sekarang, para wartawan kota, mereka semua sedang wawancara di bawah di Qi Group. Nona Muyan dan MU, ia menemukan urat bijih Nanling sebelumnya. Qi Corporation sudah mengembangkan setengahnya. Liang Tua, aku tutup telepon sekarang. Aku juga harus buru-buru ke sana mencuri berita. Apa? MU Yan sudah lama tahu. Saat ini ia sedang diwawancarai. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Dia tidak boleh dibiarkan berhasil. Ayo pergi, keluar dari grup Qi. Nona MU, bagaimana kamu tahu? Bagaimana dengan urat mineral Nanling? Apakah ada bantuan dari Ojiang? Omong kosong. Omong kosong. Cepat ambil foto. Urat mineral itu bukan MU Yan yang menemukannya sama sekali. Ada apa? Liang Tua juga tiba. Liang Tua, maksudmu apa? Ada apa? Liang Tua, jika kau punya dendam padaku, kamu bisa bicara terus terang. Mengapa harus terlibat? Cucuku. Kebencian. Urat tambang Nanling itu tersembunyi di dalam lukisan-lukisan tersebut. Lukisan candid itu cucuku, dibeli dengan uang asli. Kamu pasti menguping di suatu tempat. Selain itu, bagaimana kamu tahu urat bijih Nanling? Bagaimana kamu tahu? Pada saat itu sedang dilelang. Changhua adalah kartu yang pertama kali aku kumpulkan. Satu tatapan itu sudah cukup. Saya mengerti. Tidak mungkin kami mempelajarinya dengan seksama. Butuh waktu seminggu untuk memecahkannya. Kamu bilang bisa tahu sekilas. Itu kakekmu. Ia juga tak berani bicara tentang dirinya sendiri. Kamu pasti punya wawasan seperti itu. Jadi apa yang kamu inginkan? Aku ingin bertanding denganmu. Mari kita lihat bagaimana Anda ingin membandingkan. Aku diambil oleh seseorang bermarga Jiang, ditekan selama puluhan tahun. Orang hanya mengenal Jiang Yunhe. Siapa yang mengenalku? Liang Xiaodong janji padanya. Saat ini, reputasi keluarga Liang kami. Kita harus mendapatkannya kembali. Kalau itu taruhan, maka berjudilah. MU Yan, mari kita lihat pertunjukan asli di Antique Street. Liang Tua, kamu yang membawa kami ke sini. Ada sesuatu yang terjadi? Keluarga Liang kami, ia telah menjalankan bisnis di Antique Street selama bertahun-tahun. Biasanya, dia sangat merawatnya. Urusan semua orang. Ya.
Terima kasih banyak kepada Tetua Liang atas perhatiannya. Baiklah, giliranmu. Saatnya turun tangan. Saya akan mengulasnya nanti. Bagaimana mengatakannya? Aku tidak perlu mengajarimu. Semua mata diawasi secara luas. Ada begitu banyak reporter. Nilai barang antik. Ini soal preferensi pribadi. Apa yang dipilih cucu saya? Tentu saja, itu sangat baik. Sedangkan gadis desa itu. Liang tua merasa tenang. Kami memahami. Aku pasti akan membantu Nona Liang menangkan kontes ini. Setelah urusan selesai, kalian semua membayar sewa. Turun 30%. Para pemirsa yang terhormat, disinilah acara akan berlangsung. Jalan anti pertarungan penilaian. Rixi News. Awalnya, saya pikir saya sedang menyelidiki kasus kehilangan barang antik. Judul utama Nengden. Sepertinya pertarungan ini akan menutupi mereka. Berhenti mengobrol. Mereka datang. Kakek. Kali ini, kompetisi. Aku harus menang. Kakek akan mengurus semuanya. Jangan khawatir. Yanyan, kakek telah menyeretmu ke dalam ini. Liang Xiaodong datang untukku. Jiang tua, tolong jangan bilang begitu. Kembali ke konferensi penilaian. Jika kau tidak berbicara dengan benar, Yanyan tidak bisa mengatakan. Dan mereka mengganggunya. Mereka punya niat buruk. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kakek, ibu, jangan khawatir. Ketika tentara datang, mereka akan melawan. Ketika air datang, bumi menutupinya dengan mata ilahi di tangan. Biarkan dia menjadi sesuka hatinya. Skema macam apa yang ada, kamu jelas tidak bisa mengalahkanku. Dua orang, silakan mulai memilih. Dua batang berjumlah 8 juta. Ubah 9 batang menjadi 8 juta. Ini bukan barang antik biasa. Ini adalah artefak nasional yang hilang di luar negeri. Jalan antik. Dia benar-benar bakat tersembunyi. Ukiran itu kuno dan belum halus. Dan memiliki gayahan. Potongan gioknya juga cukup bagus. Yanyan, apakah kamu yakin memilih yang ini? Keluarga Liang memperkuat diri. Antiquestry telah ada selama bertahun-tahun. Sumber daya yang bisa dimobilisasi Liang Qianqian. Dia memiliki koneksi dan koneksi yang tidak boleh diremehkan. Dia memilih sesuatu. Maaf, kakek. Jangan khawatir. Itu saja. Aku yakin aku akan menang. Jalan antik ini saatnya pemilik baru. Waktunya habis. Silakan tunjukkan harta karun Anda untuk pilihan. Warna Nona Liang terlihat sangat bagus. Nona MU, tentang itu benar-benar berdebu. Apakah itu giok? Bandingkan saja dengan saya. Mari kita mulai evaluasi. Barang ini adalah standar istana dinasti Ming. Itu diawetkan dengan sangat sempurna. Langka dan langka, langka dan langka. Keahlian pengerjaannya sangat indah. Nilai pasar setidaknya sebesar ini. 5 juta. Hanya lebih, bukan kurang. Nona Liang benar-benar pantas mendapatkan warisan keluarganya. Mata yang tajam, yang hijau itu, terbuat dari giok hijau. Pekerjaan mengukirnya, ya, lumayan. Tapi bahan seperti giok bukan benar-benar kelas atas. Pewarnaan juga dicampur. Bentuknya terlalu kecil. Ini adalah artefak giok dinasti Han. Ada cukup banyak di pasar suku cadang kecil. Paling banyak, 500.000 adalah yang terbaik. Bagaimanapun, Nona MU masih muda. Paparan yang lebih sedikit terhadap merek mewah kelas atas. Saya bisa memilih yang ini. Itu sudah cukup bagus. Tapi dibandingkan dengan Nona Liang, bagaimana kamu masih bisa begitu formal? Sebelumnya, Nona MU dipanggil cukup bagus dalam menilai harta karun. Kenapa kali ini? Apakah dia akan kalah? Apakah itu keluarga Liang? Dia menyuap para hakim lagi. Begitu banyak hakim dan menyuap mereka semua. Tidak mungkin. Pousi News. $5 juta. Dibandingkan dengan harta nasional saya yang bernilai ratusan juta, keluarga Liang benar-benar mengambil langkah lain. Sayang sekali, kamu melewatkan perhitungan. Saya umumkan, kompetisi ini dan seterusnya. Permainan ini, aku tidak boleh kalah. Apa yang kamu lakukan? Mencoba menipu dia. Jiang Yunhe, bagaimana kamu mengajarkannya? Bagaimana dengan cucu perempuan yang tidak bisa menerima kehilangan? Kenapa dia berani mengatakan itu?
Aku ambil saja. Inilah yang akan hilang bangsa di luar negeri. Peninggalan budaya yang diklasifikasikan. Siapa berani bilang begitu? Tidak sebanding dengan barang antik biasa. Ini adalah peninggalan budaya kelas 1 nasional. Benarkah? Dan seterusnya. Saya rasa saya pernah melihat berita sebelumnya. Beberapa waktu lalu, memang ada laporan tentang sekumpulan peninggalan budaya yang dicuri. Kamu ngomong-omong kosong. Ini jelas satu hal. Barang antik biasa. Bagaimana mungkin itu artefak? Aku menang. Ronde ini adalah aku. Liang Qian. Jika ini benar-benar artefak, kamu benar-benar hebat sekarang. Ini adalah kejahatan merusak peninggalan budaya secara sengaja. Mau ke kantor polisi minum teh? Qian, kembali. Berhenti menakut-nakuti orang di sini. Siapa yang tidak tahu kamu di sini untuk menang? Baru saja dibuat di tempat. Apakah ini semua dibuat-buat? Coba lihat saja dan kamu akan tahu. Apakah ada ahli peninggalan budaya yang hadir? Anda bisa melihat dari panggung dengan cepat. Yang itu, saya meliput berita portal peninggalan budaya. Saya dengar itu dari National Cultural Heritage Administration. Panel ahli menyelidiki kasus pencurian di kota. Mungkin di dekat sini. Apa? Tidak perlu mencari lagi. Kami sudah di sini. Ma Zheng dari Administrasi Warisan Budaya Negara. Ini. Kami melaporkan pencurian. Karakteristik ukiran giok Han Barat sangat mirip. Bisakah kita melihat lebih dekat penilaian tersebut? Tolong. Tolong. Setelah perbandingan awal, ukuran dekoratif adalah giok. Itu benar-benar ukiran giok Han Barat yang hilang. Ini adalah peninggalan budaya kelas 1 nasional. Apa sebenarnya artefak? Ini benar-benar harta nasional. Ya ampun, ini benar-benar harta nasional. Gadis ini luar biasa. Dari tumpukan barang, ambil dengan tepat peninggalan budaya nasional. Para pemirsa yang terhormat, hasil duel penilaian. Tidak ada keraguan tentang itu. Nona MU yang sebenarnya memilihnya. Ini adalah peninggalan budaya kelas 1 nasional. Nilainya sama sekali tidak bisa diukur dalam istilah moneter. Kontes ini diikuti oleh Nona MU Yan. Tidak mungkin. Saya tidak setuju. Dia pasti selingkuh. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia melakukannya? Kamu bisa mengenali artefak itu dengan matamu. Jiang Yunhe. Apa hakmu melakukan ini? Kenapa kamu harus memilikinya? Cucu perempuan seperti ini. Aku keturunan keluarga Liang. Apakah benar aku tidak bisa dibandingkan denganmu? Seseorang yang sampai di sini karena keberuntungan. Dari mana ini dimulai? Yanyan mengandalkan bakat dan kerja keras. Saya juga memulai dari nol. Apa hubungannya dengan keberuntungan? Apakah mungkin karena patung itu? Kamu hanya penipu dengan reputasi nominal. Buddha giok putih dari 50 tahun lalu. Jelas itu palsu yang saya beli di kios jalanan. Tapi kamu bahkan tidak bisa membedakan mana yang asli atau palsu dan perlakukan mereka seperti harta karun. Dengan wawasan Anda, mengapa dia harus dihormati sebagai seorang master? Kenapa kamu menekan keluarga Liang kita selama puluhan tahun? Apa yang sedang terjadi di sini? Dia tidak melihatnya di matanya. Kakek Liang, kamu salah. Kakek saya sudah lama menyadarinya. Buddha itu palsu. Buddha duduk giok putih palsu. Tidak mungkin melestarikan mereka dalam keadaan utuh selama 50 tahun. Selama periode ini, kakekku pasti sudah menyadarinya sejak lama. Ini sama sekali tidak seperti yang kamu pikirkan. Buddha itu, saya langsung mengenalinya sebagai barang palsu. Tapi itu adalah bukti ikatan persaudaraan kami. Kupikir kamu benar-benar membantuku. Meskipun barangnya palsu, perasaannya tulus. Jadi saya tidak pernah mengatakannya secara langsung. Secara tak terduga, persahabatan ini ada di matamu. Persaingan berubah menjadi skema dan penghinaan. Tidak mustahil. Tuan Liang, sekarang ada sesuatu yang lebih penting. Peninggalan budaya kelas 1 nasional ini. Kenapa ada di sini? Jalan antik di kios Anda. Kita butuh penjelasan. Barang-barang itu keluar dari toko itu. Tidak. Itu bukan urusanku. Ikuti aku. Itu saja yang kamu butuhkan. Barang yang didistribusikan secara merata oleh kantor pusat. Setengah dari barang di jalan kita. Semua bergerak dari jalur utama. Segera hubungi polisi. Tuan Liang, sekarang tampaknya kamu harus ikut kembali bersama kami. Membantu dalam penyelidikan. Kakek sudah selesai. Yanyan, Jiang tua, lihat, ayah dan anak perempuan keluarga Liang diduga menjual kembali peninggalan budaya nasional. Buktinya sangat meyakinkan. Kemarin, penangkapan resmi disetujui. Berita itu menjadi sorotan utama. Ini benar-benar kasus kesialan yang ditanam sendiri. Ngomong-ngomong, Yanyan, dalam taruhan sebelumnya, dealer barang antik keluarga Liang. Bukankah aku kalah darimu? Kapan Anda berencana mengambil alih? Ibu, kamu benar-benar mengingatkanku. Kakek, keluarga Liang runtuh. Sekarang adalah waktu yang sempurna bagi kami untuk memperluas. Aku berencana mengambil perusahaan, diubah menjadi barang antik keluarga MU sebagai toko utama Fuguisuan. Bagaimana menurutmu? Ide bagus. Lokasinya bagus dan wilayahnya luas. Dekorasi dengan rapi. Ini pasti akan menjadi masalah besar. Baiklah, aku akan panggil seseorang untuk membersihkan sekarang juga. Selamat, Nona MU. Sekarang, seluruh jalan antik. Toko Anda adalah yang paling penting, yang terbesar dan paling mengesankan. Saya benar-benar tidak mengharapkan itu. Bagaimana kita bisa sampai di posisi kita sekarang? Baik dan jahat pada akhirnya akan dibalas. Keluarga Liang membawa ini pada diri mereka sendiri. Yanyan, mulai sekarang, beban ini tapi aku serahkan padamu. Bolehkah saya tahu apakah Anda Nona Muyan? Anda memiliki pengiriman ekspres. Siapa yang mengirimnya?
Administrasi Warisan Budaya Nasional. Dia mengundangku ke pertemuan itu. Itu hal yang baik. Untungnya, pasti soal mengambil artefak terakhir kali. Jika diakui oleh Administrasi Warisan Budaya Nasional, reputasi Anda. Tapi itu belum semuanya. Mereka ada di kota kita. Mungkin, penyakit ini dapat menyebar ke seluruh negeri. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke Hui-Hui. Nona MU, terima kasih telah membantu kami terakhir kali menemukan kembali ukiran Giok Han Barat. Tapi sesederhana itu. Kasus pencurian itu, kita telah kalah. Ini bukan sekadar ukiran Giok. Selain itu, dan kelompok besar, artefak kuno yang sama berharganya. Keberadaan permata ini tidak diketahui. Ya. Kami punya tips. Kumpulan perhiasan ini, si kriminal, tersembunyi di antara banyak tiruan. Mereka berencana bertindak secara bertahap. Saat ini, kami mengunci area bawah tanah sarang perdagangan tepat di luar kota. Kita butuh seseorang untuk menyelinap masuk. Identifikasi mereka dengan akurat. Artefak asli tercampur di dalamnya. Berikan kami waktu untuk mengumpulkan bukti dan melakukan penangkapan akhir. Direktur Lin bermaksud aku pergi. Benar sekali. Kemampuan Anda menilai harta sudah diketahui oleh semua orang. Hal ini tidak diragukan lagi. Ini adalah metode yang paling aman. Kami sudah menyiapkan satu untukmu. Seorang pewaris kaya yang terobsesi dengan perhiasan dan memberikan perlindungan dekat untuk Anda. Tugas Anda adalah membedakan antara yang asli dan yang palsu. Coba tunda waktu transaksi sampai rakyat kita siap. Setelah urusan selesai, Administrasi Warisan Budaya Nasional, Anda akan dianugerahi medali kontribusi khusus. Wells menerima hadiah uang 10 juta sebagai kompensasi. Baiklah, terima kasih atas keberanianmu. Mobil itu tepat di pintu. Informasi identitas dan alat komunikasi. Semua sudah di mobil. Ingat, keselamatan adalah yang utama. Nona MU, di dalam adalah lokasi target. Aku akan mengantarmu masuk. Lindungi keselamatan Anda. Mata ilahi, kali ini aku mengandalkanmu. Ayo pergi. Kakak sudah datang lagi. Seorang wanita muda kaya tanpa tempat untuk menghabiskannya. Gadis-gadis kaya ini mendengar tentang peninggalan budaya dan perhiasan. Mereka bergegas naik. Sejujurnya, saya tidak tahu apa-apa. Yang mereka tahu hanyalah memilih yang terlihat bagus. Lebih mudah berbisnis jika Anda bodoh dan punya banyak uang. Aku dengar kamu punya cukup banyak di sini. Produk yang begitu hebat yang tidak akan Anda temukan di pasar manapun. Jangan coba-coba menipuku dengan barang yang kurang bagus. Bagaimana bisa? Nona, sini. Semua itu barang berharga kami. Biarkan tamu terhormat ini memilih dengan hati-hati. Aturannya sederhana. 2 juta per sesi. Pilih salah satu. Keberuntungan di pihak saya. Kamu memilih artefak asli. Itu tak ternilai harganya. Keberuntungan itu rata-rata. Perhiasan juga layak dibeli. Ini semua Myanmar. Sumber khusus barang yang keluar. Kalau begitu saya benar-benar harus memilih dengan hati-hati. Dia menemukannya. Tapi sekarang, orang-orang dari Biro Relik Budaya di luar belum terpasang. Dan kamu bisa sedikit berdandan. Tipu mereka. Beberapa kelompok pertama. Tidak satu pun yang mengenali yang asli. Kali ini, kami tetap memastikan menghasilkan uang. Jangan terlalu banyak bicara. Nona, sudah menontonnya? Ini aturannya. Bayar dulu, lalu pilih barang. Ini 10 juta. Itu cukup untuk 5 pembayaran, kan? Cukup. Tentu saja, terserah Anda. Uang datang dengan sangat mudah. Seperti yang diduga, orang bodoh punya lebih banyak uang. Bros ini sangat cocok dengan gaun saya. Yang ini juga terlihat bagus. Rantai ini sebenarnya adalah penawaran murah. Benar-benar bodoh. 2 kali, masih tersisa 3 peluang. Meskipun gaya ini agak kuno. Tapi saudara perempuanku, saya hanya suka suasana kuno ini. Lebih baik memberikannya. Pasti keberuntungan. Pasti keberuntungan. Kalau tidak, bagaimana bisa dia begitu saja melemparkannya ke dalam tasnya dengan santai? Masih ada 2 peluang lagi. Gaya ini. Maaf, aku tidak akan menemukan yang kedua. Aku akan memberikannya ke ibuku. Apakah dia benar-benar mengenalinya? Kenapa kamu punya 2 bagian? Diam. Cek Anceng. Apakah ada putri berkeluarga MU? Ini yang terakhir. Siap, Nona MU sudah siap. Itu saja, 3 item total. Kamu baru saja pura-pura. Siapa sebenarnya kamu? Kakak laki-laki. Aku sudah tahu. Baru-baru ini, telah diadakan penilaian master di Anceng. Namanya MU Yan. Itu dia. MU Yan. Kamu meminta kematian. Jangan sentuh aku, kamu dikepung. Membawanya bersamamu. Nona MU, kali ini benar-benar berkat Anda. Mereka tidak hanya berhasil mendapatkan harta nasional. Dan selain itu, dia bahkan membantu kami menjatuhkan 1 geng kriminal transnasional. 3 peninggalan budaya. Tidak ada satupun yang hilang. Sejak zaman dahulu, para pahlawan muncul dari masa muda. Oh, tidak ada wanita yang bisa muncul minggu depan. Administrasi Warisan Budaya Nasional kami. Upacara penghargaan akan diadakan. Penghargaan tersebut akan diberikan kepada Anda pada saat itu. Medali kontribusi khusus. Ada juga bonus 10.000 yuan. Harap hadir. Lalu aku bisa membawa kakek dan ibuku bersamaku. Kita berkumpul bersama. Tentu saja. Merupakan kehormatan bagi kami bahwa mereka bisa pergi.
Para pemirsa yang terhormat, ini dia. Baru-baru ini, telah terjadi beberapa kasus bantuan dalam pemulihan harta nasional. Master appraisal artis M. Yuyan, usianya sedikit lebih dari 20 tahun. Namun penglihatannya menyaingi para pemimpin industri. Nona M. Yu, begitu banyak peninggalan budaya berharga telah ditemukan secara berurutan. Apakah kamu punya rahasia? Tidak ada rahasia di balik hal itu. Itu hanya sedikit keberuntungan. Selain itu, aku tidak ingin leluhur punya sesuatu untuk dilakukan dan hanya hilang di luar. Yanyanku benar-benar sudah dewasa. Posisi saya sebagai tokoh terkemuka di dunia penilaian harta karun. Sudah saatnya menggantinya. Nona M. Yu, terima kasih. Terima kasih, Nona M. Yu.